Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Chen Ping'an dan tetua Villa Pedang Air Song Yuxiao menghadapi 3.000 pasukan negara Watercombing yang akan menyerang Villa Pedang Air. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Di lantai 2 restoran di kota di luar Sword Water Villa, Chen Ping'an dan Song Yuxiao duduk berhadapan di meja dekat jendela, menikmati hotpot. Meja di antara mereka dipenuhi dengan berbagai hal seperti rebung, aorta sapi, daging domba, usus angsa, darah bebek. Tentu saja, ada juga 2 botol anggur berkualitas dan secangkir saus pedas merah khas restoran itu. Bagi mereka yang tidak tahan pedas, saus ini cukup membuat kulit mereka merinding. Toleransi pedas Chen Ping'an sebenarnya tidak terlalu istimewa, tetapi setelah beberapa kali dibujuk, Song Yuxiao akhirnya meyakinkannya untuk mencoba hidangan, mengatakan kepadanya bahwa restoran ini punya 7 atau 8 jenis saus pedas, dan akan sangat disesali Chen Ping'an seumur hidup jika dia tidak mencoba semuanya. Baru saat itulah Chen Ping'an memberanikan diri untuk menambahkan sesendok saus pedas ke hidangannya. Karena Song Yuxiao tidak pernah menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya di villa dan kota terdekat, pemilik restoran bertubuh gempal itu tidak menyadari bahwa lelaki tua yang makan di sana adalah santo pedang dari negara Watercombing. Yang dia tahu hanyalah bahwa lelaki tua itu bermarga Song, dan dia ahli dalam segala hal tentang makanan. Hotpot dan anggur berkualitas yang disajikannya tentu tidak akan terbuang sia-sia untuk seorang pencinta makanan yang bersemangat, jadi pemilik toko sangat senang melihat Song Yuxiao datang bersama seorang teman kali ini. Dia secara pribadi membawa mereka ke lantai 2 ke meja di samping jendela ini, dan menyajikan sendiri semua hidangan dan anggur untuk mereka. Tidak lama kemudian, keringat Chen Ping'an mengucur deras, dan wajahnya memerah, tetapi makanannya benar-benar lezat, dan dia tidak bisa berhenti makan. Selain itu, dia harus membayar makanan ini, jadi dia tidak akan merasa puas jika tidak makan sebanyak mungkin. Song Yuxiao melihat dengan geli saat Chen Ping'an terus menjejalkan makanan ke tenggorokannya sendiri, dan setiap kali rasa pedasnya menjadi terlalu kuat untuknya, dia dengan bodohnya akan mencoba mengurangi rasa sakitnya dengan menyesap anggur. Kelegaan sementara itu akan segera diikuti oleh rasa sakit yang membakar lebih hebat, dan itu dengan cepat berubah menjadi lingkaran setan. Meski begitu, Chen Ping'an tidak mau beristirahat sejenak, dan terus menatap tajam ke dalam panci untuk melihat makanan mana yang sudah matang dan siap untuk dimakan. Song Yuxiao dalam suasana hati yang fantastis saat melihat ini, dan dia juga makan jauh lebih cepat daripada biasanya saat makan sendirian. Song Yuxiao tiba-tiba mengangkat cangkirnya sambil berkata, "Menurut aturan lama, aku seharusnya tidak muncul di paviliun tepi air itu. Terobosan bagi seorang seniman bela diri sama seperti pengasingan bagi seorang pemurni qi, dan dianggap tabu bagi orang yang hadir, jadi aku akan minum secangkir anggur sebagai hukuman." Begitu suaranya menghilang, dia menghabiskan cangkir anggurnya sekaligus. Chen Ping'an buru-buru mengangkat cangkirnya juga, lalu menelan makanan di mulutnya sebelum menghabiskan anggurnya juga. Setelah itu, dia menuangkan secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri untuk bersulang sambil berkata, "Jika kamu tidak hadir, aku tidak akan bisa mendekati tingkat keempat sama sekali, jadi aku seharusnya berterima kasih padamu." Song Yuxiao membalas bersulang dengan minum secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri. Song Yuxiao mengalihkan pandangannya ke jalan-jalan di luar melalui jendela. Kadang-kadang, ada orang yang lewat bertemu pandang dengannya, dan mereka pun buru-buru menundukkan kepala, tidak berani mempertahankan kontak mata. Senyum tipis muncul di wajah Song Yuxiao saat dia mengalihkan pandangannya dan berkata, "Aku pergi ke paviliun tepi air tadi karena ada sesuatu yang harus kukatakan langsung padamu. Kau harus meninggalkan villa malam ini apapun yang terjadi. Jangan tinggal untuk upacara pemilihan pemimpin aliansi besok." Chen Ping'an terus makan dan minum, tetapi dia sedikit melambat saat bertanya, "Apakah ada yang mengincar villa?" Song Yuxiao tidak berusaha menyembunyikan kebenaran, menjawab dengan jujur, "Benar. Badai akan datang, tetapi itu tidak ada hubungannya denganmu." Song Yuxiao kemudian mengangkat cangkirnya sambil melanjutkan, "Bukannya aku meremehkanmu dan teman-temanmu, hanya saja ini adalah urusan internal villa pedang air kita, jadi tidak pantas bagimu untuk ikut campur. Bagaimanapun, tidak benar bagiku sebagai tuan rumah untuk mengusir tamu, jadi aku harus minum segelas anggur lagi sebagai hukuman. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau." Chen Ping'an benar-benar melakukan apa yang dia mau, dan dia hanya meneguk sedikit anggur sebagai tanggapan. Song Yuxiao tidak terganggu oleh ini, dan dia mengambil sepotong usus angsa dengan sumpitnya, lalu mengaduknya di dalam panci selama beberapa saat sebelum melapisinya dengan saus pedas dan menikmatinya dengan hati-hati. Chen Ping'an ingin mengatakan sesuatu, tetapi tampaknya tidak tahu harus mulai dari mana. Song Yuxiao tersenyum sambil berkata, "Saat ini, kita harus fokus pada makan, dan kita tidak akan membicarakan apapun. Orang-orang baik, makanan enak, dan pemandangan indah adalah 3 hal dalam hidup yang tidak dapat disia-siakan." Chen Ping'an menundukkan kepalanya dan terus makan. Namun, semuanya pada akhirnya harus berakhir,
dan bahkan hidangan hotpot terbaik pun pasti akan berakhir. Setelah semua makanan habis, Chen Ping'an meletakkan sumpitnya. Botol-botol anggur juga telah habis, dengan Chen Ping'an minum lebih banyak anggur daripada biasanya. Tidak hanya wajahnya yang merah padam, leher dan telinganya juga memerah saat dia berkata dengan suara mabuk, kedua orang dari Unruly Saber Villa itu tampaknya tidak punya niat untuk mengejarku. Song Yuxiao tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan orang-orang. Ada banyak cerita tentang dendam yang diselesaikan bertahun-tahun kemudian. Untungnya, kamu bukan dari Watercombing Nation, dan kamu akan segera pergi, mungkin tidak akan pernah kembali. Kalau tidak, kamu akan menghadapi banyak hal. Song Yuxiao tiba-tiba teringat sesuatu saat berbicara, dan melanjutkan, kau tampak sangat marah di pavilion tepi air saat itu, dan menurutku itu agak aneh. Jika aku hanya pengamat biasa yang tidak tahu apapun tentangmu, aku akan menganggapmu kurang ajar. Sebagai Master Unruly Saber Villa, Wang Yiran telah menjadi master seni bela diri yang sangat terkenal selama bertahun-tahun, tetapi dia memperlakukanmu dengan sangat hormat. Dia tidak hanya tidak mencoba mengintimidasimu, dia bahkan bersedia meminta maaf kepadamu atas nama putrinya, jadi mengapa kau masih terlihat begitu marah? Chen Ping'an bersendawa, lalu mengeluarkan labu pemeliharaan pedang dari pinggangnya, tetapi alih-alih meminumnya, dia merenungkan pertanyaan itu sejenak sebelum menjawab, aku tidak punya masalah dengan Wang Yiran, aku hanya merasa ada yang salah dengan seluruh situasi itu. Apa maksudmu dengan itu? Song Yuxiao bertanya. Chen Ping'an menyesap anggurnya lagi, lalu menjelaskan, saya pernah mendengar seorang lelaki tua berbicara tentang urutan berbagai hal. Saya tidak berpendidikan tinggi, dan saya tidak mengenal banyak tokoh, jadi saya hanya memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang apa yang ia katakan kepada saya saat itu, tetapi saya suka memikirkan hal-hal ini setiap kali saya memiliki waktu luang, dan terpikir oleh saya bahwa ada urutan dalam hal apa yang benar dan salah. Tentu saja, ada juga berbagai tingkatan di mana sesuatu bisa benar atau salah, dan seseorang tidak dapat membenarkan sesuatu yang sebelumnya mereka lakukan salah hanya karena mereka melakukan sesuatu yang benar setelahnya, bahkan jika mereka hanya melakukan kesalahan yang sangat kecil sebelum melakukan perbaikan yang signifikan. Saya pikir penting untuk membedah kesalahan kecil sebelumnya dan benar-benar memahaminya. Hanya dengan begitu perbaikan yang dilakukan kemudian akan ada gunanya. Sama seperti saat Anda berjalan, satu langkah harus diambil pada satu waktu. Sekarang, tentu saja, ini hanya hal-hal yang saya buat sendiri, dan mungkin tidak benar. Selama perjalanan ke selatan ini, saya telah membaca banyak buku, dan tidak ada satupun yang menyebutkan hal seperti ini, jadi saya tidak pernah yakin apakah saya benar atau tidak. Namun, jika kita menerapkan konsep ini pada apa yang terjadi di pavilion tepi air, maka tidaklah benar atau perlu bagi Wang Yiran untuk meminta maaf kepada saya. Sebaliknya, yang dibutuhkan hanyalah putrinya untuk meminta maaf kepada saya, dan itu akan menjadi akhir dari masalah ini. Hanya karena Wang Yiran adalah seniman bela diri yang terkenal, bukan berarti aku punya kewajiban untuk menerima permintaan maaf darinya. Bahkan jika aku bersedia menerima permintaan maaf, apakah itu membebaskan putrinya dari semua kesalahan? Kurasa itu tidak benar. Bahkan jika dia melakukan hal yang benar, itu tidak akan mengubah fakta bahwa putrinya bersalah. Jika ini tidak ditangani dengan benar, maka dia akan terus membuat kesalahan yang sama besok, lusa, dan mungkin bahkan 10 tahun ke depan. Chen Ping'an menggaruk kepalanya sendiri, lalu melanjutkan dengan sedikit malu, ini semua hanya dari pikiranku, Senior Song. Anggap saja ini hanya ocehan yang tidak masuk akal. Awalnya Song Yuxiao tercengang dengan apa yang didengarnya, tetapi kemudian, raut wajahnya yang tercerahkan, dan dia merasa seolah-olah seluruh pandangan dunianya tiba-tiba berubah. Ia mengingat kembali hidupnya sendiri, khususnya tragedi menyakitkan yang menimpa putranya, Song Gaofeng. Sebelumnya, ia tidak ingin mengingat kejadian-kejadian itu, dan tidak ingin berpikir terlalu dalam tentang siapa yang salah atau siapa yang harus disalahkan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping'an tadi, ia benar-benar menyadari dari mana simpul di hatinya berasal, dan juga mengapa ia selalu dirundung rasa bersalah dan penyesalan, sampai-sampai ia tidak mampu menghadapi simpul di hatinya secara langsung. Air mata mulai menggenang di matanya, dan tangannya gemetar saat ia mengambil sepotong makanan dari dasar panci dengan sumpitnya. Saat ia memasukkan sedikit makanan itu ke dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya perlahan, senyum perlahan muncul di wajahnya. Semua aturan lama yang telah ia patuhi sepanjang hidupnya, aturan yang sama yang dianggap sebagai kebenaran mutlak oleh generasi yang lebih tua. Baru sekarang ia menyadari bahwa aturan-aturan itu tidak sepenuhnya tanpa cacat. Kesalahan apa yang telah dilakukan Song Gaofeng bertahun-tahun yang lalu? Jika ada yang salah dalam insiden itu, maka itu adalah keadaan dunia ini. Bukan mantan pemimpin aliansi itu yang bersalah, dan kesalahan itu tidak dapat ditebus hanya karena dia memotong lengannya sendiri. Itu tidak pernah tentang dia sejak awal. Putrinya lah yang telah berbuat salah kepada Song Gaofeng, dan dialah yang berutang permintaan maaf kepadanya dan istrinya. Air mata mulai mengalir di wajah Song Yuxiao,
tetapi air mata itu sama sekali tidak terlihat saat dia perlahan meletakkan sumpitnya, lalu berdiri sambil berkata kepada Chen Ping'an sambil tersenyum lebar, "Aku, Song Yuxiao, mentraktirmu makanan ini atas nama putraku, menantu perempuanku, dan seluruh Sword Water Villa." Seluruh lantai 2 restoran itu menjadi heboh. Song Yuxiao? Sword Water Villa? Dua hal ini telah berdiri di puncak Watercombing Nation selama seabad terakhir. Song Yuxiao tidak menghiraukan keributan yang terjadi di sekitarnya saat dia menangkupkan tinjunya ke arah Chen Ping'an untuk memberi hormat dan melanjutkan, "Ada beberapa hal yang harus kubicarakan dengan cucuku, jadi aku akan pergi duluan dan kembali ke villa. Aku mungkin tidak bisa mengantarmu saat kau pergi, tetapi selama aku masih hidup, kau akan selalu diterima di villa air pedangku." Chen Ping'an berdiri dengan ekspresi bingung, hanya untuk melihat Song Yuxiao melompat keluar jendela sebelum terbang menjauh. Song Yuxiao terbang kembali ke gerbang villa, lalu melangkah melewati ambang pintu, mengabaikan semua sapaan hormat yang ditujukan kepadanya saat ia berjalan langsung ke halaman kecil yang telah kosong selama bertahun-tahun. Di sana, ia menemukan cucunya, Song Fengxian, yang berdiri di halaman, beristirahat dengan mata terpejam. Song Fengxian membuka matanya, tetapi tetap diam, seperti saat ia masih kecil berdiri di samping ranjang kematian ayah dan ibunya. Pedang berkarat itu telah diikatkan di pinggang Song Yuxiao selama bertahun-tahun, dan itu seperti perlengkapan permanen, perpanjangan tubuhnya, tetapi pada hari ini, Song Yuxiao melepaskannya dari pinggangnya, memegangnya dengan satu tangan saat ia menawarkannya kepada Song Fengxian. Ada ekspresi dingin di wajah Song Fengxian saat ia bertanya, "Mengapa kau memberikan ini padaku? Ini adalah pedang ayahmu, jadi sudah sepantasnya kau mewarisinya sebagai putranya," jawab Song Yuxiao dengan suara serius. Song Fengxian terus menolak menerima pedang itu sambil mencibir, "Apa yang terjadi hari ini? Pertama, kau datang dan mengunjungiku lebih awal untuk memberi selamat atas pelantikanku yang akan segera terjadi sebagai pemimpin aliansi, dan sekarang, kau memberiku pedang besi jelek ini. Apakah kau akhirnya akan melepaskan gelar Master Pedang Air Villa dan Orang Suci Pedang Negara Sisir Air dan mewariskannya kepadaku?" Song Fengxian menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya, dan meskipun tatapan matanya tajam dan dingin, ada senyum di wajahnya saat dia berkata, "Maafkan saya, tetapi saya punya berita buruk untuk Anda, kakek. Kaisar telah secara pribadi mengirimkan beberapa dekrit kekaisaran rahasia, dan pasukan kekaisaran yang terdiri dari hampir 10.000 pasukan elit telah berkumpul di luar kota. Saya kira mereka akan tiba di villa air pedang kita paling cepat besok untuk membunuh pemimpin aliansi baru yang berkhianat itu. Saya tidak meminta Anda untuk campur tangan dan menyelamatkan saya, kakek. Saya serius, saya mengatakan ini dari lubuk hati saya. Yang saya inginkan dari Anda adalah berdiri dan menonton, dan yang saya minta adalah Anda tidak menyerang saya di sini dan sekarang." Song Yuxiao menatap mata cucunya, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil melangkah maju, lalu menepuk bahu Song Fengxian dengan keras. Dia tidak berusaha menyembunyikan kegembiraan dan persetujuan di wajahnya saat dia berkata, seperti yang diharapkan dari putra Song Gaofeng dan Liu Qian. "Aku tahu bahwa orang yang memimpin pasukan tidak lain adalah suami wanita itu, Jenderal Chu Hao." Alis Song Fengxian berkerut karena bingung, sementara Song Yuxiao melanjutkan, "Karena wanita jalang itu ingin meningkatkan masalah ini lebih jauh, ini adalah kesempatan yang sempurna bagiku untuk akhirnya menghadapi istana kekaisaran dan memberi mereka sepotong pikiranku." Air mata mulai menggenang di mata Song Yuxiao, dan dia mengangkat tangannya yang lain untuk dengan lembut membuka alis Song Fengxian sambil bergumam, "Setelah bertahun-tahun, sudah saatnya kakekmu akhirnya melakukan sesuatu untukmu." Song Fengxian mundur selangkah, lalu menundukkan kepala dan menutupi wajahnya dengan lengannya. Song Yuxiao melanjutkan, "Fengxian, mulai hari ini, aku tidak akan terus berusaha memaksakan aturan-aturan lama itu kepadamu lagi. Namun, aku ingin kamu mendengarkan apa yang ingin kukatakan sekali lagi. Dunia lama memang tidak luput dari kesalahannya, tetapi ada banyak unsur di dalamnya yang benar dan baik, dan aku harap kamu tidak akan meninggalkan unsur-unsur itu saat kamu melangkah ke dunia baru." Saat suaranya melemah, Song Yuxiao meletakkan pedang besi berkarat itu ke atas meja batu di halaman, lalu berjalan menuju pintu masuk halaman. Dalam perjalanan ke sana, dia mengalihkan pandangannya ke ruang utama halaman, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menahan diri untuk tidak melakukannya. "Kemana kamu pergi, kakek?" Song Fengxian bertanya dengan suara serak dan emosional. Song Yuxiao terus berjalan tanpa menoleh saat dia menjawab sambil tersenyum, "Aku harus pergi mengambil pedangku sendiri. Pedang itu telah terkubur di bawah kolam di kaki air terjun selama bertahun-tahun." Song Fengxian tetap diam di tempatnya saat Song Yuxiao menghilang di kejauhan. Pintu sebuah ruangan di halaman terbuka perlahan, dan seorang wanita muda muncul dari dalam sambil bertanya, "Kau tidak akan menghentikannya?" Song Fengxian menyeka air matanya, lalu dengan lembut meletakkan tangannya di atas pedang di atas meja sambil menjawab dengan senyum percaya diri, "Kita sudah menyusun rencana sejak lama, dan semuanya berjalan sesuai dengan rencana itu.
Tidakkah kau ingin melihat pemandangan spektakuler seorang pria menghentikan seluruh pasukan? Paling tidak, itu adalah sesuatu yang ingin kulihat. Aku sudah membayangkannya dalam pikiranku selama bertahun-tahun. Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Wanita muda itu merenung dengan ekspresi bingung, setelah itu ekspresi khawatir muncul di wajahnya saat dia berkata, "Kurasa dia tidak akan senang dengan apa yang dilakukan villa kita mulai sekarang." Song Fengshan mendengus dingin sebagai tanggapan. "Jika keadaan semakin buruk, aku akan membiarkan kakek menusukku beberapa kali lagi dengan pedangnya sebagai hukuman. Jika itu masih belum memuaskannya, maka aku akan mengeluarkan pedang ayah. Mari kita lihat apakah dia masih sanggup untuk membunuhku." "Kau tidak memanggilnya kakek selama lebih dari 20 tahun, namun tiba-tiba saja panggilan itu keluar dari mulutmu semulus mentega," sindir wanita muda itu. Song Fengshan menoleh untuk memberinya tatapan dingin, sementara wanita muda itu hanya tersenyum menanggapinya. Dia sebenarnya adalah mata-mata Kekaisaran Li Agung, dan begitu pasukan perkasa Kekaisaran Li Agung mengerahkan dominasinya atas wilayah tengah benua botol harta karun timur, dia akhirnya akan dapat mengungkapkan identitas aslinya dan memamerkan tablet perdamaian dan keamanan yang dianugerahkan kepadanya oleh Istana Kekaisaran Li Agung dengan bangga dan bermartabat. Song Fengshan sangat menyadari semua ini. Keesokan harinya, upacara pemilihan pemimpin aliansi bangsa-bangsa sisir air diadakan di Villa Air Pedang. Pada saat yang sama, pasukan perkasa menyerbu ke arah Villa Air Pedang, dan derap kaki kuda pasukan yang tak terhitung jumlahnya menimbulkan awan debu besar yang menutupi seluruh langit. Pasukan itu dipimpin oleh seorang jenderal yang mengenakan baju zirah berkilau, menunggangi kuda yang tinggi dan agung. Ada senyum penuh semangat di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan, dan dia benar-benar dipenuhi kegembiraan. Begitu dia menghancurkan Swordwater Villa hingga rata dengan tanah, dia pasti akan menjadi pejabat militer terkemuka di Watercombing Nation. Tiba-tiba, matanya sedikit menyipit. Ternyata, pendekar pedang Watercombing Nation telah muncul di depan, setelah mengambil pedangnya dari bawah air terjun, dan dia berdiri di jalan pasukan yang tangguh itu sendirian. Sebenarnya, dia tidak sendirian. Ada juga seorang anak laki-laki muda dengan labu anggur yang diikatkan di pinggangnya yang berjalan jauh di belakangnya. Anak laki-laki itu sama sekali tidak tampak gugup menghadapi pasukan besar di depan. Dia hanya melepaskan labu pemeliharaan pedang dari pinggangnya, mendongakkan kepalanya ke belakang, dan meneguk anggur dalam tegukan besar. Song Yuxiao baru saja mengambil pedangnya dari bawah air terjun sehari sebelumnya. Pedang itu adalah pedang terkenal dengan nama Immovable, senjata suci yang ditakuti oleh banyak pemurni Qi, dan pedang itu berada di sarung yang terbuat dari bambu biru yang langka. Ternyata, pertama kali Song Yuxiao melihat pedang ini persis di tempat yang sama, di bawah kolam di kaki air terjun. Lebih jauh lagi, pedang itu berada tepat di bawah batu yang menonjol di atas tempat Chen Ping'an berlatih meditasi berdiri di bawah air terjun. Ada mekanisme tersembunyi di batu itu, dan Song Yuxiao berhasil mendapatkan pedang itu secara kebetulan. Pedang itu memainkan peran yang tidak kecil dalam pengembangan ilmu pedangnya, dan dapat dikatakan bahwa pedang itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebangkitannya akhirnya menjadi santo pedang dari negara Watercombing. Setelah membaca banyak kitab suci, Song Yuxiao akhirnya menemukan catatan yang berkaitan dengan pedang ini. Konon pedang itu ditempa oleh dewa bela diri dari benua lain, tetapi kemudian hilang di benua botol harta karun timur, dan konon pedang itu mampu membelah gunung dan menaklukkan kejahatan besar. Setelah Song Gaofeng meninggal, Song Yuxiao mengambil pedang putranya, dan pedang aslinya telah dikembalikan ke tempat peristirahatannya yang lama di batu. Pada saat ini, pedang yang sama ini diikatkan ke pinggang Song Yuxiao saat dia berdiri dan menghadapi pasukan di depannya yang telah melambat drastis. Sesuai dengan nama pedang itu, dia berdiri seperti gunung yang tak tergoyahkan tanpa rasa takut sedikit pun di wajahnya. Dari pasukan tangguh yang berjumlah hampir 10.000 pasukan ini, ada 3.000 kavaleri elit yang telah dipilih dari pasukan pribadi Chu Hao, dan semuanya adalah veteran perbatasan yang tangguh dalam pertempuran. Selain mereka, ada juga hampir 5.000 prajurit elit yang dipilih dari berbagai pasukan di seluruh negeri, selain lebih dari 1.000 penegak hukum yang secara langsung melayani otoritas resmi dan seniman bela diri tangguh yang telah disewa dengan harga yang mahal. Tentu saja, ada juga beberapa kultivator kuat yang secara langsung melayani Jenderal Chu Hao, dan hampir semuanya telah dipersembahkan kepadanya oleh Kaisar sebagai bagian dari mahar putri mantan pemimpin aliansi yang telah meninggal. Mantan pemimpin aliansi itu sudah lama meninggal, tetapi dia telah menjabat sebagai pemimpin aliansi selama hampir 20 tahun dan mendapat dukungan dari Istana Kekaisaran, jadi dia diam-diam telah mengembangkan banyak bawahan yang setia, yang semuanya sekarang melayani menantunya, Chu Hao. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, istri Chu Hao masih menyimpan dendam yang sangat dalam terhadap Swordwater Villa. Di permukaan, Chu Hao terus bersumpah untuk membalas dendam padanya, tetapi pada kenyataannya, dia tahu bahwa Swordwater Villa tidak boleh diganggu kecuali ada kesempatan yang tepat.
Tanpa instruksi yang jelas dari Kaisar, tidak mungkin dia akan secara terbuka memprovokasi pendekar pedang nomor 1 di seluruh negeri. Oleh karena itu, meskipun istrinya mengeluh, Chu Hao tetap tidak tergerak dan menolak untuk mengambil tindakan apapun. Untungnya, Swordwater Villa telah bertindak tidak semestinya pada kesempatan ini dan memaksa Kaisar. Chu Hao segera memanfaatkan kesempatan itu, mengajukan diri untuk memimpin pasukan untuk menaklukkan Swordwater Villa, dan semuanya berjalan lancar. Mengenai seluruh situasi ini, bukan hanya istri Chu Hao yang merasa gelisah, Chu Hao sendiri juga memiliki keluhannya sendiri. Istrinya jelas menyadari bahwa Song Gaofeng sudah memiliki seorang istri, dan mereka berdua memiliki hubungan yang sangat penuh kasih. Selain itu, ayah Song Gaofeng adalah orang suci pedang dari negara Watercombing, jadi merupakan suatu bentuk keegoisan dan hak istimewa yang ekstrim baginya untuk menuntut Song Gaofeng menceraikan istrinya dan menikahinya hanya karena ayahnya adalah pemimpin aliansi. Fakta bahwa dia telah menghancurkan taman wanita itu dan menghancurkan hidupnya hanya karena dia tidak mendapatkan pria yang diinginkannya hanya menunjukkan betapa berbisa dan bejatnya dia sebagai seorang wanita. Jika Chu Hao berada di tempat Song Gaofeng, dia akan mengirimkan seluruh pasukannya untuk mengambil kepalanya sebagai pembalasan. Meski begitu, Chu Hao bukanlah Song Gaofeng, dan meskipun ia memiliki keluhan internal tentang karakter istrinya, ia harus mengakui bahwa menikahinya memiliki banyak keuntungan. Ia tidak hanya mendapatkan kepercayaan Kaisar, ia juga mendapatkan istri yang cantik dan sekitar selusin kultivator dan seniman bela diri papan atas yang melayaninya dengan kesetiaan penuh. Itu benar-benar membunuh 3 burung dengan 1 batu, jadi keraguan dan keraguan apapun yang ia miliki tentang istrinya benar-benar tidak berarti jika dibandingkan. Lebih jauh lagi, setelah pemimpin aliansi lama dibunuh oleh Song Gaofeng, putri mantan pemimpin itu telah diberi pelajaran keras, dan ia telah belajar untuk menjadi jauh lebih terkendali, berpegang teguh pada tugasnya sebagai ibu rumah tangga untuk sebagian besar waktu. Ia juga membuktikan dirinya sebagai sosialita yang cakap yang dapat bergaul dengan baik dengan banyak tokoh penting lainnya di ibu kota, dan itu telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Chu Hao yang lancar dalam naik pangkat. Akibatnya, Chu Hao sering merasa harus berterima kasih kepada Song Gaofeng karena telah memberinya pelajaran itu. Kalau tidak, dia akan dipaksa untuk menghadapi semua racun yang tak terkendali darinya. Tanpa sepengetahuan siapapun kecuali Chu Hao, istrinya mengikutinya secara diam-diam dalam perjalanan ini, dan dia tinggal di lokasi rahasia di kota terdekat. Dia telah mengatakan kepada Chu Hao bahwa Song Yuxiao bisa diampuni, dan jika dia melarikan diri, biarlah. Namun, bajingan bernama Song Fengshen itu harus dibunuh. Begitu dia meninggal dan dikremasi, dia akan secara pribadi membawa abunya dalam sebuah guci ke makam Song Gaofeng dan istrinya, lalu memecahkan guci itu di depan mereka, memaksa mereka untuk menyaksikan akhir dari garis keturunan mereka. Tidak ada yang lebih kejam daripada wanita yang dicemooh, tetapi di mata Chu Hao, ini adalah hal yang baik. Chu Hao memegang kendali kudanya dengan satu tangan sambil melindungi matanya dari matahari dengan tangan lainnya saat dia terus mengintip ke kejauhan dengan santai. Jalan resmi di sini sangat lebar, dan medan di kedua sisinya sangat datar dan datar, membuatnya sempurna untuk dilalui oleh prajurit infanteri, dan bahkan kavaleri dapat menyerang kapan saja jika diperlukan. Di mata Chu Hao, Song Yuxiao hanyalah seorang kakek tua pikun yang terbiasa berkuasa di negara Watercombing, tetapi tidak memiliki sedikit pun petunjuk tentang taktik medan perang. Melihat bahwa dia bertekad untuk binasa bersama Villa Pedang Air, Chu Hao dengan senang hati mengabulkan keinginannya itu. Chu Hao mengalihkan pandangannya ke arah orang suci pedang tua di kejauhan, dan seringai mengejek muncul di wajahnya saat dia menurunkan tangannya untuk membelai pisau kertas emas di tangannya, yang telah diberikan kepadanya secara pribadi oleh Kaisar, dan dia tersenyum sambil merenung pada dirinya sendiri. Sangat disayangkan bahwa pahlawan yang gagah berani seperti itu akan menemui ajalnya hari ini. Tentu saja, merupakan hal yang baik bahwa dia muncul. Sekarang, ketika orang-orang menyebutkan peristiwa ini di masa depan, mereka akan berbicara tentang bagaimana aku membunuh orang suci pedang. Ada banyak legenda tentang pahlawan yang sangat kuat yang menentang segala rintangan untuk melawan pasukan yang kuat sendirian, tetapi sayangnya, itu hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Di wilayah ini, ada sekitar selusin negara, termasuk negara Watercombing, dan tidak ada kekurangan jenderal yang tangguh di negara-negara itu, yang memiliki kecakapan tempur yang luar biasa. Mereka selalu terlihat memimpin pasukan mereka dari depan, dan jika mereka memiliki kuda yang kuat di bawah mereka, maka kekuatan mereka akan semakin meningkat, tetapi pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang mampu melawan seluruh pasukan sendirian. Chu Hao bukan hanya seorang sarjana yang terlindungi. Faktanya, dia adalah seorang veteran yang telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak pernah bertemu dengan seseorang yang mampu melakukan hal yang begitu ajaib. Song Yuxiao tetap berdiri di tempat. Sekarang setelah dia datang ke sini, dia tidak mau mundur bahkan satu langkah pun, tetapi ada sedikit rasa jengkel di matanya saat dia berbalik untuk melihat ke belakang. "Apa yang kamu lakukan di sini, Chen Ping'an?"
Ini bukan perjalanan yang menyenangkan. Chen Ping'an membawa kotak pedang yang berisi penakluk iblis dan pembasmi iblis yang diikat erat di punggungnya. Dia berlari ke sisi Song Yuxiao, dan Song Yuxiao menoleh padanya dengan ekspresi frustrasi. Kembali di pavilion tepi air, setelah konflikmu dengan Unruly Saber Villa, aku sudah bilang padamu bahwa saat berkelana di dunia kultivasi, seseorang bertanggung jawab atas hidup dan matinya sendiri. Apakah kamu mengerti apa artinya itu, Chen Ping'an? Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Song Yuxiao tak kuasa menahan tawanya yang jengkel. Kau tak tahu apa-apa. Di dunia kultivasi, ada bahaya di setiap kesempatan. Aku tidak datang ke sini hanya untuk menunjukkan wajahku, lalu langsung mundur begitu keadaan menjadi sulit. Aku di sini untuk bertahan, dan di tengah panasnya pertempuran, aku tidak akan bisa menjagamu, mengerti? Song Yuxiao menjadi semakin marah saat berbicara, dan pada akhirnya, dia menghela napas pelan saat menyimpulkan, kau seharusnya tidak datang ke sini, Chen Ping'an. Terlepas dari apa yang akan kau rencanakan hari ini, aku hanya punya satu tugas, yaitu memastikan kau meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Itu saja. Aku tidak akan membunuh siapapun, kata Chen Ping'an. Kemudian, dia memiringkan kepalanya sejenak dan mengoreksi dirinya sendiri. Setidaknya, aku akan berusaha untuk tidak membunuh siapapun. Song Yuxiao menarik napas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya sambil berkata, saat ini, kita akan menghadapi seluruh pasukan. Di tengah panasnya pertempuran, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat menghindari pembunuhan hanya karena kau berkata begitu? Apakah kau pikir ini permainan anak-anak? Dalam sebuah pasukan, ada ribuan kavaleri yang dapat menyerbumu dari segala arah dan prajurit infanteri yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi jalanmu, belum lagi ribuan pemanah yang membidikmu, siap melepaskan tembakan panah kapan saja. Selain itu, ada sekitar selusin kultivator tangguh yang langsung berada di bawah komando Chu Hao, serta sekelompok pemanah ulung yang dapat menembak dengan kekuatan dan akurasi luar biasa, yang semuanya dianggap sebagai aset penting bagi istana kekaisaran ketika berhadapan dengan seniman bela diri ulung dan pemurniki. Bahkan untuk orang sepertiku, aku tidak akan dapat menghindari cedera parah jika aku terkena panah di bagian vital. Jika mereka benar-benar sekuat itu, apakah kau datang ke sini hanya untuk menyerahkan nyawamu sendiri? Tanya Chen Ping'an. Aku akan mencoba dan mengejar jenderal mereka, Chu Hao, Song Yuxiao menjelaskan. Aku akan menangkapnya sebelum mereka sempat menyerangku, dan begitu aku melakukannya, pasukan ini akan kehilangan pemimpin. Setelah itu, aku akan memaksa Chu Hao untuk menyerahkan wanita itu. Jika aku sendirian, peluang keberhasilanku hanya sekitar 50%, tetapi jika kau terburu-buru bertempur denganku, begitu kita dikepung, kau hanya akan menjadi beban bagiku. Dengarkan aku dan segera kembali ke villa, lalu bawa kedua temanmu dan pergilah sejauh mungkin dari tempat ini. Song Yuxiao mengangkat kepalanya untuk berjemur di bawah sinar matahari, dan hari itu adalah hari musim panas yang cerah dan terik, hari yang sempurna untuk melakukan perlawanan terakhir. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia menoleh ke arah Chen Ping'an sambil tersenyum dan berkata, saya menghargai sikap Anda, Chen Ping'an, tetapi terlepas dari apakah saya mati di sini hari ini atau apakah Swordwater Villa jatuh atau bertahan, saya dapat melihat kembali hidup saya dan berkata bahwa saya tidak menyesal. Apakah itu tidak cukup? Saya rasa itu lebih dari cukup. Chen Ping'an menepuk-nepuk labu anggur yang diikatkan di pinggangnya sambil berkata dengan senyum cerah, saya tidak mencoba menyombongkan diri, tetapi ketika saya berlari dengan kecepatan penuh, saya jelas lebih cepat dari semua kuda itu. Selain itu, saya memiliki beberapa kartu truf penyelamat hidup di lengan baju saya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Fokus saja untuk mengalahkan Chu Hao, dan saya dapat mengurus diri saya sendiri. Jika saya tidak mampu melakukan itu, maka saya tidak akan muncul hari ini sama sekali. Amarah Song Yuxiao akhirnya meluap lagi, dan ia harus menahan keinginan untuk memukul kepala Chen Ping'an sambil berteriak, dasar bodoh! Apa kau benar-benar mengira labu kecilmu itu adalah labu pemeliharaan pedang? Bahkan jika itu adalah labu pemeliharaan pedang yang legendaris, apa gunanya bagimu, seorang seniman bela diri sejati? Chen Ping'an membetulkan posisinya sehingga ia berdiri di belakang Song Yuxiao, menyembunyikan dirinya dari pasukan lawan, lalu menepuk labu pemeliharaan pedang yang diikatkan di pinggangnya sambil berkata, seseorang sedang meremehkanmu. Pertama, kenapa kau tidak keluar dan membuktikan bahwa mereka salah? Song Yuxiao benar-benar terpaku di tempatnya. Apa yang sedang dia lakukan? Tidak ada yang terjadi. Ekspresi agak canggung muncul di wajah Chen Ping'an saat dia memanggil, ke-15. Seberkas cahaya pedang hijau langsung melesat keluar dari labu pemelihara pedang seperti kilat. Pedang kecil yang ramping dan padat itu berkilauan dan tembus pandang, dan muncul di antara Chen Ping'an dan Song Yuxiao, lalu mulai perlahan berputar dari satu sisi ke sisi lain, seolah-olah sedang mencari persetujuan dari tuannya. Pada titik ini, Chen Ping'an sudah sangat menyadari bahwa dari dua pedang di labu pemelihara pedangnya, ke-15 sangat lembut dan patuh, mengikuti setiap perintah Chen Ping'an,
dan itu seperti hewan peliharaan yang manis dan penuh perhatian. Adapun pertama, terkadang, Chen Ping'an tidak yakin apakah dia adalah tuannya atau apakah itu tuannya. Itu menolak untuk mengindahkan panggilan Chen Ping'an kecuali jika dia dalam bahaya yang mengancam jiwa atau jika ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Namun, Chen Ping'an sudah bisa menerima hal ini, alih-alih berharap agar pertama patuh seperti ke-15. Paling tidak, pertama tidak pernah menentangnya saat benar-benar penting. Kau bilang ini benar-benar labu pemelihara pedang, seru Song Yuxiao dengan ekspresi tercengang. Chen Ping'an hanya tersenyum lebar sebagai tanggapan. Namun, keterkejutan di wajah Song Yuxiao kemudian memudar saat ia kembali ke ekspresi serius, menepuk bahu Chen Ping'an sambil berkata, kau memiliki masa depan yang sangat cerah di depan, Chen Ping'an. Jangan sia-siakan hidupmu di sini. Pergilah. Aku sudah sangat tersentuh bahwa kau memutuskan untuk menemaniku sejauh ini. Jalan di depanmu sangat mulus, dan kau diberkati dengan harta yang kuat, jadi kau harus lebih menghargai hidupmu. Keluar dari sini, dan jangan membuatku mengulanginya lagi. Kalau tidak, aku akan menghajarmu habis-habisan sebelum pasukan itu sempat menangkapmu, kau dengar aku. Akan tetapi, dalam hal keras kepala, Song Yuxiao telah bertemu dengan lawannya, dan Chen Ping'an menolak untuk menyerah saat ia menyatakan dengan ekspresi serius, aku, Chen Ping'an, berasal dari lorong vas tanah liat di daerah Kuning Belalang, prefektur mata air naga Kekaisaran Li Agung, dan aku sedang dalam perjalanan untuk melihat apa yang ditawarkan dunia ini, jadi jangan coba-coba menghentikanku. Dasar idiot yang tidak punya harapan, seru Song Yuxiao sambil tertawa terbahak-bahak. Chen Ping'an melangkah maju sehingga dia berdiri tepat di samping Song Yuxiao, lalu berkata, juga, aku berutang padamu makanan hotpot. Meskipun Song Yuxiao melihat ke kejauhan, dia masih khawatir tentang Chen Ping'an, dan dia bertanya, apakah kamu benar-benar bisa melarikan diri jika keadaan menjadi lebih buruk? Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Aku tidak hanya memiliki pedang pemelihara labu dan pedang terbang untuk melindungiku, aku juga membuat jimat gerakan 20 inci tadi malam, jadi jika aku harus berlari, aku jamin kecepatanku tidak akan tertandingi, dan aku akan membuat diriku sendiri terkesan. Ini terdengar seperti lelucon, tetapi ketika Song Yuxiao menoleh untuk memeriksa ekspresi Chen Ping'an, dia mendapati bahwa bocah itu benar-benar serius. Song Yuxiao sangat yakin melihat ini, dan dia mencengkeram gagang pedang tak tergoyahkan miliknya sambil berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu mentraktirku makanan hotpot itu. Jika kita makan hotpot di restoran, bolehkah kita membawa anggur sendiri? Chen Ping'an tiba-tiba bertanya. Meskipun dia memiliki labu pemelihara pedang, sepasang pedang terbang, dan setumpuk jimat gerakan inci, dia masih tetap pelit kecil yang sama seperti sebelumnya. Tentu saja bisa. Siapa yang akan menghentikanmu? Song Yuxiao terkekeh, lalu bergegas maju sambil mencabut pedangnya dari sarungnya dan berkata, aku akan pergi duluan. Yang harus kau lakukan adalah mengawasi punggungku. Di satu sisi ada pasukan tangguh yang terdiri dari 10.000 orang, sementara di sisi lain hanya ada 2 orang. Meskipun ini adalah pertempuran yang tidak seimbang, sebenarnya pasukan itu jauh lebih tegang dan gugup daripada kedua lawan mereka. Secara khusus, beberapa prajurit yang lebih muda dan kurang berpengalaman sedikit gemetar karena ketegangan di udara. Di hadapan hanya 2 lawan, yang harus mereka lakukan hanyalah membuat mereka kelelahan dan akhirnya mati. Tidak perlu menyusun strategi. Kavaleri akan memimpin serangan dan membentuk pengepungan, sementara para pemanah akan memberikan dukungan dari jauh, meluncurkan tembakan panah untuk mencegah Song Yuxiao melarikan diri. Setelah itu, para prajurit infanteri akan menyerbu ke tempat kejadian, dengan barisan prajurit depan membentuk barikade perisai, sementara para prajurit infanteri di belakang mereka menyerang dengan tombak panjang melalui celah-celah di antara perisai. Selain busur standar yang digunakan oleh para pemanah di pasukan, ada juga beberapa lusin busur dewa yang telah diambil dari brankas Kekaisaran Water Chombing Nation. Busur dewa ini dibuat oleh perajin Mohist dan selalu diberikan kepada pemanah terbaik yang dimiliki pasukan. Ujung anak panah yang digunakan memiliki ukiran rune awan di atasnya, sementara poros anak panah dibuat dari saripati besi, sedangkan bulunya dibuat dari bulu elang emas. Setiap anak panah sangat kokoh dan berat, membuatnya terlalu sulit dipegang oleh pemanah biasa. Hanya seniman bela diri yang luar biasa yang memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk menarik busur ini sepenuhnya, dan anak panah yang ditembakkan dari busur ini jauh lebih cepat, lebih kuat, lebih akurat, dan melesat lebih jauh daripada anak panah yang ditembakkan dari busur biasa. Terakhir, ada 20 kultivator tangguh yang berkumpul di sekitar Chu Hao untuk membentuk pengepungan pelindung. Dengan semua rintangan yang menghalangi jalan Song Yuxiao, mencapai Chu Hao tidak akan lebih sulit daripada naik ke surga. Chu Hao tahu bahwa kemenangan sudah dalam genggamannya. Hanya 3.000 kavaleri elit dari pasukan pribadinya saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Song Yuxiao, dan mereka adalah veteran yang tangguh dalam pertempuran yang tak kenal takut dan bersedia untuk menghadapi musuh secara langsung. Namun, itu tidak berarti bahwa pasukan lainnya juga tidak akan takut.
Sebagai seorang veteran yang berpengalaman, Chu Hao sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, untuk pertempuran khusus ini, setiap prajurit yang tewas akan menerima ratusan tael perak dari Istana Kekaisaran sebagai ganti rugi, dan setiap orang dalam klan tempat prajurit yang tewas itu berada juga akan dibebaskan dari wajib militer selama 1 dekade. Namun, siapapun yang berani melarikan diri atau meninggalkan pertempuran akan dieksekusi di tempat, dan klan mereka akan diusir dari negara Watercombing sepenuhnya. Dengan dorongan yang kuat untuk berpartisipasi dan hukuman yang sama besarnya bagi yang meninggalkan pertempuran, para prajurit tidak punya pilihan selain bersiap untuk bertarung sampai mati. Chu Hao duduk di atas kudanya di bawah bendera yang megah, tampak sangat percaya diri dan tidak mungkin seorang pun dapat melawan seluruh pasukan, dan Kaisar telah berjanji kepadanya secara pribadi bahwa ia dapat mengambil setengah dari kekayaan Villa Air Pedang untuk memberikan hadiah kepada pasukan-pasukan ini, sementara setengah lainnya akan diambil oleh kas kekaisaran. Namun, Chu Hao harus menanggung sisa biaya pawai ini, dan ia tidak diizinkan untuk meminta bantuan keuangan kepada Kementerian Perang atau Kementerian Pendapatan. Meskipun demikian, Chu Hao yakin bahwa ia masih akan dapat memperoleh keuntungan besar setelah Villa Air Pedang dilucuti. Alih-alih terbang ke udara dan menjadikan dirinya sasaran empuk bagi semua pemanah lawan, Song Yuxiao mencondongkan tubuh ke depan dan menurunkan pusat gravitasinya, lalu menyerbu maju seperti kilat menuju barisan seragam kavaleri elit yang membentuk barisan depan pasukan Chu Hao. Tembakan anak panah pertama turun dari langit, dan seluruh area itu riuh dengan suara senar busur yang berdenting tak terhitung jumlahnya. Song Yuxiao menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, melontarkan dirinya ke depan dengan kecepatan yang luar biasa sehingga sulit untuk melacaknya dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, dia berputar sambil mengayunkan pedangnya ke udara, dan semburan ki pedang yang luar biasa muncul dalam radius beberapa puluh kaki di sekitarnya, meletus ke segala arah. Tanah di belakang Song Yuxiao langsung dipenuhi anak panah, sementara anak panah yang akan menyerangnya semuanya hancur oleh ki pedang di sekitarnya. Ia menunjukkan kecepatan yang luar biasa dan ki pedang yang sangat tangguh, yang membuat pasukan lawan terkejut dan kagum, tetapi pasukan itu tetap tidak terpengaruh saat rentetan anak panah berikutnya ditembakkan dengan teratur. Song Yuxiao berputar seperti gasing dengan immovable dipegang di depannya, dan ribuan immovable langsung muncul di sekelilingnya, yang semuanya ujungnya mengarah keluar. Dalam sekejap mata, ia telah memunculkan ribuan garis ki pedang, dan ia mengacungkan jarinya ke langit sambil meraung, maju. Dengan hentakan kakinya, seluruh ki pedang dalam bentuk setengah lingkaran di sekelilingnya melesat ke udara, melesat ke arah barisan kavaleri bersenjata tombak yang sedang memimpin serangan. Dalam sekejap mata, puluhan kaki kuda terputus, dan sekitar 20 ekor kuda dipenggal seluruhnya, membuat seluruh barisan kavaleri menjadi kacau balau. Sementara itu, immovable naik ke langit, dan garis-garis ki pedang terus menyebar ke seluruh area di sekitarnya seperti payung raksasa. Semua anak panah yang mengenai payung ini langsung hancur berkeping-keping seolah-olah mereka adalah telur rapuh yang telah dilempar ke batu. 2 unit kavaleri elit mempercepat serangan ke depan mereka dari kedua sisi, memiringkan diri ke samping di atas kuda mereka untuk menembakkan anak panah secara diagonal ke Song Yuxiao. Sisa setengah lingkaran ki pedang di belakang Song Yuxiao segera melesat maju juga, dan beberapa lusin kuda lagi di 2 unit kavaleri elit ini terbunuh di tempat, sementara para prajurit yang menunggangi kuda-kuda itu terlempar ke udara. Namun, mereka semua jelas adalah prajurit yang sangat terlatih, dan sangat sedikit dari mereka yang pingsan karena benturan jatuh dari tunggangan mereka. Mayoritas dari mereka melayang ringan ke tanah atau dengan cepat bangkit berdiri, menghunus pedang mereka dan menyerang langsung ke Song Yuxiao. Sekadar gelar pedang suci bangsa Watercombing saja tidak akan cukup untuk mengintimidasi pasukan elit ini, yang semuanya telah merangkak keluar dari bawah tumpukan mayat di medan perang dalam banyak kesempatan. Dahulu kala, seorang jenderal tangguh dengan nama keluarga Ma muncul di militer negara pakaian warna-warni, tetapi atasannya pada dasarnya memaksanya untuk pindah ke prefektur Blueshire karena iri hati, dan dia menghabiskan sisa hidupnya di sana. Mengingat ketidakmampuan militer negara pakaian warna-warni yang nyata, tempat itu telah menjadi lahan kosong yang sangat memikat bagi 3 negara yang bertetangga langsung dengannya. Chu Hao mengajukan diri untuk memimpin pasukan ini melawan Villa Air Pedang bukan hanya untuk menyelesaikan dendam pribadi terhadap istrinya. Sebaliknya, alasan utamanya sebenarnya karena dia ingin mengklaim posisi jenderal di pasukan yang pada akhirnya akan dikirim untuk menaklukkan negara pakaian warna-warni. Jika dia berhasil menaklukkan Villa Air Pedang, maka itu akan memberinya wewenang dan pengakuan yang lebih besar di Istana Kekaisaran. Jika tidak, bahkan jika Kaisar ingin memilihnya untuk peran tersebut, dia pasti akan menghadapi perlawanan dari beberapa jenderal yang lebih berpengalaman dengan lebih banyak penghargaan atas nama mereka. Jika dia dapat membunuh Santo Pedang dan juga melenyapkan Villa Pedang Air, maka itu akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk memajukan agendanya. Dikelilingi oleh pasukannya yang tangguh,
Chu Hao benar-benar aman, dan dengan mengingat hal itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, bahkan surga ada di pihakku. Bunuh sebanyak yang kau mau, Song Yuxiao. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan setelah kau benar-benar kelelahan. Sebentar lagi, aku akan memimpin pasukan perbatasan yang maha kuasa dengan lebih dari 100.000 pasukan dalam perjalanan ke utara, dan akulah yang akan mengklaim penghargaan tertinggi untuk pemberantasan negara pakaian berwarna-warni. Ketika saat itu tiba, ada kemungkinan besar aku akan dapat mengklaim salah satu dari 10 tempat di antara para jenderal dekade ini yang dinilai oleh Akademi Lakeview. Song Changjing dari Kekaisaran Li Agung tidak lebih dari seorang biadab utara yang hanya mencapai posisi saat ini berkat ikatan kekaisarannya. Dalam hal ketajaman strategis dan kompetensi yang sebenarnya saat memimpin pasukan, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Chu Hao tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya di sekitar pemotong kertas emasnya saat senyum di wajahnya semakin lebar, dan dia sudah bisa membayangkan kebangkitannya yang sangat cepat. Sementara itu, Song Yuxiao telah berhasil menahan rentetan anak panah kedua yang ditembakkan kepadanya oleh kavaleri Chu Hao, dan pada titik ini, dia sudah tidak lebih dari 50 meter dari barisan kavaleri. Mengingat kecepatannya maju, kavaleri sudah menyerah untuk menembakkan lebih banyak anak panah ke arahnya, dan mereka telah mengadopsi pengaturan penghancuran formasi yang tidak bisa lebih akrab bagi mereka saat mereka menyerbu Song Yuxiao dengan kekuatan yang tak terhentikan. Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hati Song Yuxiao, dan dia melompat beberapa meter ke samping sambil menyerang ke depan, memungkinkannya menghindari anak panah yang melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Anak panah itu jauh lebih hebat daripada anak panah biasa yang ditembakkan kepadanya dalam rentetan tembakan dari kavaleri, dan 3 anak panah lagi ditembakkan kepadanya secara berurutan, tetapi dia berhasil menghindarinya setiap saat. Pada saat yang sama, dia mendorong jari telunjuk dan jari tengahnya ke atas, dan immovable jatuh dari langit atas perintahnya. Sedangkan untuk kavaleri bersenjatakan pisau yang telah jatuh dari punggung kuda mereka yang jatuh, mereka siap untuk mengorbankan nyawa mereka. Tetapi tidak ada dari mereka yang mampu mendaratkan satu pukulan pun pada Song Yuxiao, dan mereka semua merasa seolah-olah dia hanya meluncur melewati mereka dengan cara yang seperti hantu. Immovable terus menerjang maju seperti naga banjir yang menerobos sungai, memotong kaki beberapa kuda dalam sekejap mata. Pedang itu tampaknya bertekad untuk membuka jalan bagi pemiliknya agar dapat maju dengan bebas, dan pedang itu melesat maju dengan kekuatan yang tak terhentikan, menerjang semua kuda yang ada di jalurnya. Jejak kuda dan kavaleri yang jatuh tertinggal di belakangnya, segera setelah itu sosok seperti hantu akan meluncur melalui kekacauan dengan anggun dan riang. Song Yuxiao mengiris kavaleri elit di jalannya seperti pisau tajam, dan setelah berhasil menembus barisan kavaleri, ia bertemu dengan dinding perisai raksasa yang terbentang di hadapannya dalam satu garis. Ujung tombak yang menonjol keluar dari celah-celah di antara perisai semuanya berkilauan dengan kilau yang mengancam, dan panjang tombak-tombak ini sekitar 1,5 kali tinggi pria dewasa. Kombinasi perisai dan tombak membentuk benteng yang tak tertembus yang juga mampu membalas dengan mematikan, dan tampaknya tidak ada cara untuk melewatinya. Jika ia melompat tinggi ke langit untuk menyerang Chu Hao dari atas, maka ia pasti akan ditembak penuh lubang oleh barisan pemanah yang berdiri di belakang dinding perisai dan tombak. Karena seberapa cepat Song Yuxiao telah maju sebelumnya, para pemanah menjadi sangat tidak berguna, tetapi itu tentu tidak berarti bahwa mereka akan tetap tidak efektif selama sisa pertempuran. Khususnya, para pemanah yang memegang busur Dewa Mohist yang berharga pasti akan memainkan peran penting di masa depan. Song Yuxiao menarik napas segar dengan paksa, dan kinya langsung mulai melonjak hebat ke seluruh tubuhnya. Tepat pada saat ini, beberapa kultivator papan atas dari negara Watercombing yang telah berjanji setia kepada istana kekaisaran melontarkan diri mereka ke udara dari kepala dan bahu prajurit di depan mereka. Mereka bersembunyi di balik dinding perisai, jadi Song Yuxiao tidak dapat melihat mereka, dan mereka menerkam pada interval ini ketika Song Yuxiao kehabisan napas untuk bergerak, menyerangnya dengan senjata yang tangguh. Alih-alih mundur menghadapi musuh yang perkasa ini, Song Yuxiao melompat maju tanpa ragu-ragu, mengayunkan pedang panjangnya secara horizontal di udara. Meskipun mereka memiliki waktu yang tepat untuk memanfaatkan Song Yuxiao yang berhenti untuk menarik napas dan mengisi ulang kinya, mereka belum pernah menghadapi pendekar pedang tingkat 6 dalam pertempuran sebelumnya, dan mereka gagal mengantisipasi seberapa cepat pendekar pedang sekaliber ini dapat mengisi ulang udara di paru-parunya. Dalam sekejap mata, 3 Grandmaster kecil tingkat keempat terpotong menjadi 2 oleh rentetan ki pedang berbentuk bulan sabit yang datang. Mereka telah menemui ajal bahkan sebelum sempat memainkan peran apapun dalam pertempuran, dan orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah mereka telah meninggal dengan penyesalan. Setelah membunuh para master besar kecil ini, Song Yuxiao menebas ke bawah tanpa henti. 4 atau 5 prajurit berbaju besi di depannya, serta beberapa prajurit di belakang mereka, langsung terkoyak oleh rentetan ki pedang yang menghancurkan, bersama dengan baju besi dan senjata mereka.
Darah dan sisa-sisa yang berserakan langsung berceceran di baju besi prajurit di dekatnya, tetapi ini adalah unit yang sangat terlatih dan berpengalaman. Lebih banyak prajurit langsung menyerbu ke depan dari belakang untuk mengisi lubang yang baru saja ditembus Song Yuxiao di barisan mereka, sementara prajurit lainnya di kedua sisi lubang juga mendekat untuk mengisi celah tersebut. Mereka yang tidak takut mati tidak dijamin akan selamat di medan perang, tetapi mereka yang takut mati seringkali mendapati diri mereka menderita nasib yang mereka coba hindari dengan panik. Dalam waktu singkat yang dibutuhkan untuk mengisi lubang di formasi prajurit infanteri, Song Yuxiao dapat melihat sekilas seberapa dalam formasi itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas dalam-dalam. Namun, semangat juangnya tidak goyah sedikit pun saat dia melompat ke udara sebelum mengayunkan pedangnya ke udara sekali lagi, memotong beberapa baris tombak di garis depan formasi lawan. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya di sekitar gagang pedangnya, dan niat pedangnya yang tak terkendali meledak keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dia sedang memegang bulan purnama yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, mengancam untuk mencuri pusat perhatian dari matahari di atas. Dengan raungan yang menggelegar, dia bangkit lebih dari 3 meter ke udara, dan niat pedangnya dan ki pedangnya membengkak drastis secara bersamaan. Bulan yang dia pegang awalnya hanya seukuran piring batu giok, tetapi tiba-tiba mengembang secara dramatis untuk menutupi seluruh tubuhnya, menahan semua anak panah yang datang saat dia terbang langsung ke arah Chu Hao dari atas. Setelah mengenai bulan yang bersinar, semua anak panah akan terkelupas ujungnya dan anak panahnya patah. Sementara seluruh perhatian pasukan terfokus pada Song Yuxiao, Chen Ping'an tidak hanya berdiri di sekitar. Sebaliknya, dia juga bergegas maju dengan kecepatan dan kelincahan seekor kelinci yang gesit. Kavaleri pasukan Chu Hao tentu saja tidak akan berbalik, melakukan hal itu hanya akan menyebabkan gangguan pada formasi prajurit infanteri. Mereka tetap di tempat, dan Chen Ping'an terpaksa menanggung beban penuh kemarahan mereka. Meskipun hampir dapat diduga bahwa Santo Pedang yang maha kuasa dari negara Watercombing akan mampu menembus barisan mereka, tidak seorang pun dapat mengantisipasi bahwa anak muda yang tidak dikenal ini juga akan sangat sulit dihadapi. Ia luar biasa cepat, mampu menempuh jarak 10 meter dengan setiap langkahnya, dan ia juga sangat lincah, berhasil menghindari rentetan anak panah beserta 4 atau 5 anak panah mohist yang ditembakkan kepadanya dari sudut yang sangat tajam. Mengenai anak panah yang tidak dapat ia hindari, ia hanya akan menepisnya dengan tangannya. Tak lama kemudian, ia telah menyerbu ke dalam barisan kavaleri seperti belut yang licin, melintasi celah-celah terkecil dalam formasi lawan. Dalam beberapa kejadian ketika ia terpaksa berhadapan langsung dengan musuh, ia akan melayangkan pukulan ke sisi kuda untuk membuat kuda dan penunggangnya terlempar sejauh 10 meter di udara, atau menghantamkan bahunya ke kuda yang melaju untuk mencapai hasil yang sama. Setelah itu, ia akan melompat dengan lembut ke udara, melompat dari punggung kuda dengan keanggunan dan kemahiran seekor capung yang meluncur di atas air. Dalam sekejap mata, dia akan pergi, meninggalkan angin sepoi-sepoi yang lembut di belakangnya. Semua kavaleri yang dilewatinya akan menyerang dengan pedang dan tombak mereka, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu menyentuh pakaiannya. Di mata mereka, dia jelas seorang seniman bela diri ulung yang setidaknya berada di puncak tingkat keempat, bahkan mungkin seniman bela diri tingkat kelima. Kavaleri bersenjata tombak membidik leher Chen Ping'an dengan hati-hati, lalu menusukkan tombak itu ke atas dengan ganas dengan niat membunuh yang tak terkendali. Chen Ping'an memiringkan kepalanya ke samping untuk menghindari tombak yang mendekat, dan pada saat yang sama, ia mengulurkan tangan untuk meraih gagang tombak. Tombak itu adalah senjata berharga yang telah diwariskan turun-temurun dalam keluarga prajurit itu, tetapi meskipun telah berusaha sekuat tenaga, tombak itu tetap terlepas dari genggamannya, meninggalkan daging di tangannya yang robek dan berdarah. Chen Ping'an membetulkan tombak itu saat berada di udara sehingga ia memegangnya dengan kedua tangan, lalu menancapkannya dalam-dalam ke tanah. Tombak itu sangat lentur, dan melengkung membentuk lengkungan besar sebelum melontarkan Chen Ping'an hampir 20 meter ke langit dengan bunyi dentingan yang tumpul. Bahkan saat ia terlempar ke udara, Chen Ping'an masih memegang salah satu ujung tombak itu alih-alih meninggalkannya. Semua pasukan berkuda yang ditinggalkannya hanya bisa melihat saat dia terbang di udara seperti dewa yang menunggangi angin sebelum mendarat di sebidang tanah kosong tepat di belakang barisan mereka. Setelah mendarat di tanah, Chen Ping'an melangkah mundur tanpa jeda, lalu mengayunkan lengannya ke udara dengan sekuat tenaga untuk melemparkan tombak itu ke langit. Setelah itu, dia menepuk labu anggur yang diikatkan di pinggangnya saat dia melompat ke udara, dan pada saat berikutnya, dia menghilang ke udara tipis tanpa peringatan apapun. Seolah-olah dia telah menggunakan semacam kemampuan mistis untuk memperpendek daratan, dan semua pasukan berkuda melihat dengan kaget dan kagum saat dia muncul di atas tombak sesaat kemudian. Dia berdiri di atas tombak dengan satu kaki di depan kaki lainnya, seperti bagaimana para pendekar pedang legendaris menunggangi pedang terbang mereka, menghadirkan pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di kubu yang berseberangan,
mereka tidak akan mampu menahan keinginan untuk menyemangatinya. Segera setelah itu, pemandangan yang lebih menyebalkan pun terpampang. Chen Ping'an tidak hanya terbang di udara di atas tombak yang baru diperolehnya, dia juga telah mencabut labu anggur dari pinggangnya dan meneguk anggur, bahkan saat dia dikelilingi oleh kerumunan musuh. Semua penonton marah melihat ini, tetapi jauh di lubuk hati, mereka tidak dapat menahan rasa kagum. Baik Song Yuxiao maupun Chen Ping'an sama-sama maju ke wilayah musuh, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang sangat berbeda. Yang pertama mengiris barisan musuh dengan ki pedangnya yang tak tertandingi, menebas musuh dengan setiap tebasan pedangnya, sedangkan Chen Ping'an belum membunuh satu orang pun sejauh ini. Yang dilakukannya hanyalah mengikuti Song Yuxiao seperti bayangan, dan dia berjalan santai ke perkemahan musuh seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Karena kecepatan luar biasa tombak itu bergerak dan sifat tak terduga dari pergantian peristiwa ini, para pemanah musuh untuk sementara terpaku di tempat. Namun, para komandan di pasukan dengan cepat tersadar kembali dan mulai meneriakkan perintah, menginstruksikan para pemanah terkuat untuk mencegah Chen Ping'an dengan menembakkan busur mereka dengan bobot tarikan yang sangat tinggi. Tentu saja, para pemanah yang memegang busur Dewa Mohis juga ada di antara mereka, dan badai dahsyat anak panah secepat kilat melesat ke arah Chen Ping'an. Sementara semua orang masih terhuyung-huyung melihat apa yang mereka lihat, mereka segera mendapati diri mereka lebih tercengang saat dua garis cahaya cemerlang, satu putih dan satu hijau, tiba-tiba melesat keluar dari labu anggur merah Chen Ping'an sebelum menghantam dan menghancurkan semua anak panah yang datang. Chen Ping'an sama sekali tidak perlu mengambil tindakan mengelak, dan krisis itu berhasil dihindari dalam sekejap mata. Setelah terbang sejauh 200 meter, tombak itu sudah mulai menukik. Chen Ping'an melontarkan dirinya ke udara, membiarkan tombak itu jatuh ke tanah. Dia melakukannya tepat pada waktunya untuk menghindari serangan dari pendekar pedang papan atas dari negara Watercombing. Sebelumnya, dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan ki pedang Song Yuxiao yang luar biasa, tetapi itu sudah bisa diduga. Namun sekarang, dia sama sekali gagal bahkan untuk menggores seorang anak muda yang tidak dikenal dengan serangannya. Bagaimana dia bisa hidup dengan dirinya sendiri? Sebagai pendekar pedang yang tangguh dari pasukan Chu Hao, dia duduk di atas podium yang tinggi, menikmati manfaat yang jauh lebih besar daripada prajurit pada umumnya, tetapi sekarang saatnya baginya untuk melakukan tugasnya, dia telah gagal dengan cara yang memalukan. Lebih jauh di depan, Song Yuxiao tidak lebih dari 200 meter jauhnya dari Chu Hao. Pada titik ini, bola pedang ki di sekelilingnya telah terkikis secara signifikan oleh panah dan tombak yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditahannya, belum lagi serangan yang telah dilancarkan kepadanya oleh selusin atau lebih kultivator kuat yang berada tepat di bawah komando Chu Hao. Tepat pada saat ini, seberkas pedang ki hijau melesat ke arah Song Yuxiao dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan akhirnya mampu menembus penghalang pedang ki di sekelilingnya. Namun, pedang itu dihadang oleh pedang tak tergoyahkan milik Song Yuxiao, dan terbelah menjadi dua sebelum melewatinya, langsung menewaskan puluhan prajurit di belakangnya di tempat. Song Yuxiao menarik pedangnya saat garis darah menetes dari sudut bibirnya. Kali ini, dia tidak berani bersantai dan mengisi ulang ki-nya. Setidaknya, orang yang baru saja menyerangnya pastilah seorang pendekar pedang tingkat 5, jadi dia bukanlah seseorang yang bisa dia anggap enteng. Pada saat ini, orang itu berdiri tepat di samping Chu Hao. Dia mengenakan jubah hijau dengan satu tangan tergenggam di belakang punggungnya, sementara tangan lainnya memegang pedangnya dengan ujung diarahkan langsung ke Song Yuxiao. Pria itu tampaknya tidak terlalu tua, tampaknya baru berusia awal 30-an, tetapi dia bisa saja berusia lebih dari 40 tahun. Setelah diperiksa lebih dekat, Song Yuxiao menemukan bahwa pria itu bahkan tidak memegang pedang. Sebaliknya, itu adalah sepotong bambu hijau yang dipoles dengan baik sepanjang pedang biasa. Dia berdiri di atas pelana daripada duduk di atasnya. Ini membuatnya tampak jauh lebih tinggi daripada Chu Hao, tetapi Chu Hao tampaknya tidak keberatan. Pendekar pedang itu menoleh ke arah Chu Hao sambil tersenyum dan berkata, pedang Song Yuxiao itu memiliki sarung bambu yang cukup bagus. Bisakah Anda memberikannya kepada saya, Jenderal Chu? Kenapa tidak? Chu Hao segera menjawab dengan murah hati. Lupakan sarungnya, kau juga bisa memiliki pedang itu jika kau mau. Pendekar pedang itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat menjawab, tidak perlu. Immovable adalah pedang pribadi Song Yuxiao, jadi jika kau bisa mempersembahkannya kepada kaisarmu, maka itu akan menjadi representasi simbolis dunia seni bela diri yang menundukkan kepalanya kepada istana kekaisaran. Ekspresi tercerahkan muncul di wajah Chu Hao, dan dia langsung tertawa terbahak-bahak. Betapa perhatiannya dirimu, Dewa Pedang Bambu Hijau.
Song Yuxiao berdiri di sepetak kecil tanah kosong yang telah dikosongkan oleh semua prajurit di sekitarnya, dan Dewa Pedang Bambu Hijau menyatakan, Sang Suci Pedang, saat kau menarik napas berikutnya akan menjadi saat kau menemui ajalmu. Ekspresi Song Yuxiao tetap tidak berubah, sementara keributan keras terdengar dari belakangnya. Mata Chu Hao sedikit menyipit saat dia menarik sesuatu yang tampak seperti batangan perak dari lengan bajunya, dan dia menggenggamnya di telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, sepasang lelaki tua berambut putih muncul di sampingnya. Salah satu lelaki tua itu mengenakan jubah brokat. Di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, dia memegang jimat biru yang bertuliskan teks emas di atasnya. Yang satunya bertubuh kekar dan mengesankan, dan dia memegang sepasang kapak dengan desain awan terukir di atasnya. Tak satu pun dari mereka mengenakan baju besi, dan jelas bahwa mereka bukan prajurit pasukan Chu Hao. Keduanya menatap Song Yuxiao, dan berbeda dengan ketenangan percaya diri yang dipancarkan oleh Dewa Pedang Bambu Hijau, kedua lelaki tua itu sedikit khawatir. Keduanya adalah pemurniki yang tangguh yang juga merupakan tetua tamu dari klan Kekaisaran Negara Watercombing, dan mereka menyadari betapa menakutkannya seorang pendekar pedang tingkat 6, terutama ketika pendekar pedang yang dimaksud siap mengorbankan nyawanya untuk bertahan. Aku butuh salah satu dari kalian untuk membantu Dewa Pedang Bambu Hijau membunuh Song Yuxiao secepat mungkin, sementara yang satu lagi menahan bocah itu, perintah Chu Hao. Pria kekar yang memegang kapak itu melangkah ke arah Song Yuxiao dengan senyum dingin di wajahnya saat dia berkata, Aku akan memaksa bajingan tua itu untuk bernapas dan mengisi kembali ki-nya. Sementara itu, senyum masam muncul di wajah lelaki tua berjubah brokat itu saat dia dengan lembut melemparkan jimat kertas biru yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Meskipun enggan berpisah dengan jimat itu, dia tidak punya pilihan selain melakukannya saat berhadapan dengan musuh yang tangguh. Setelah melayang ke udara, jimat itu lenyap dalam sekejap mata. Segera setelah itu, semburan cahaya keemasan meletus dari udara tipis sekitar 150 meter jauhnya, dan seorang prajurit raksasa yang mengenakan baju zirah emas mendarat di tanah dengan suara dentuman yang menggelegar. Prajurit itu berdiri setinggi lebih dari 7 meter, menjulang tinggi di atas prajurit-prajurit di sekitarnya, dan ia memegang tombak besar. Tidak ada tubuh yang sebenarnya terbungkus dalam baju zirah emas itu, hanya garis-garis cahaya perak yang bergerak tanpa henti. Chen Ping'an terus menyerbu ke depan, dan tampak seolah-olah ia berlari di udara, tetapi pada kenyataannya, ia menggunakan pertama dan ke-15 sebagai batu loncatan untuk membuka jalan ke depan. Chen Ping'an jelas-jelas orang yang sangat dogmatis dan keras kepala, tetapi ia sebenarnya telah banyak berubah sejak ia mulai menjelajahi dunia sendirian. Prajurit berbaju zirah emas itu memegang tombak besarnya di satu tangan, dan mengamati Chen Ping'an dengan saksama, bersiap untuk menyerang begitu dia berada dalam jangkauannya, tetapi Chen Ping'an tetap tidak terpengaruh sama sekali. Kembali ke prefektur Blue Share, Taois Chong Miao telah memanggil sepasang prajurit berbaju besi tembaga untuk melindungi dirinya dalam pertempuran, dan jika Chen Ping'an mengingatnya dengan benar, bahkan prajurit jimat berbaju besi tembaga terbaik pun hanya sebanding kekuatannya dengan seniman bela diri tingkat 3. Menurut perkiraan Chen Ping'an, prajurit berbaju besi emas ini setidaknya harus sebanding dengan seniman bela diri tingkat 4, bahkan mungkin tingkat 5. Tentu saja, tidak mungkin ini cukup untuk membuatnya mundur. Bahkan saat pertama kali berlatih teknik tinju, dia memiliki keberanian untuk melawan kera pemindah gunung dari Gunung Sunscourt sendirian, jadi boneka yang dimuliakan ini tentu tidak akan membuatnya takut. Dengan gerakan yang hampir sepenuhnya naluriah, Chen Ping'an mengulurkan tangan untuk meraih gagang pedang kayu belalangnya. Pada saat yang sama, dia memberi instruksi dalam hati, pertama, ke-15, bantu senior Song menghadapi mereka berdua. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Tidak lebih dari 20 meter dari prajurit berbaju zirah emas, dua pedang terbang di bawah kaki Chen Ping'an melesat pergi, satu ke kiri dan satu ke kanan, terbang melewati prajurit berbaju zirah emas yang sekarang menyerang tuan mereka. Chen Ping'an melompat ke udara sementara tangannya tetap mencengkeram gagang pedang kayu belalangnya, dan dia berteriak, "Kau akan baik-baik saja, Senior Song, aku akan memastikannya, jadi bernapaslah kapanpun kau siap." Pria tua kekar itu menyerang Song Yuxiao dengan kapaknya terangkat, sementara Dewa Pedang Bambu Hijau menunggu untuk menerkam, tetapi ada senyum percaya diri di wajah Song Yuxiao, dan dia menaruh kepercayaan penuhnya pada Chen Ping'an saat dia menarik napas dalam-dalam. Dewa Pedang Bambu Hijau segera menerkam kesempatan itu untuk menyerang dengan pedangnya. Sementara itu, Chen Ping'an terus terbang di udara sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya bisa didengarnya sendiri, dan dia mendapati dirinya dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana pikirannya benar-benar kosong, dan hatinya terfokus sepenuhnya pada pedangnya. Kembali di kuil kuno, Tuan Qi berhasil mengiris formasi cahaya emas dari iblis besar berjubah merah muda itu dengan mudah dengan satu tebasan pedang kayu belalang. Melihat bahwa dia masih belum siap untuk meniru serangan pedang itu, dia memutuskan untuk melakukannya secara perlahan, seperti yang dia lakukan dalam latihan teknik tinjunya.
Suatu hari nanti, dia pasti akan melancarkan pukulannya yang kesekian kalinya, dan semuanya akan beres. Yang menjadi fokusnya hanyalah menggerakkan pedangnya, dan dia bertekad untuk menembus apapun yang menghalangi jalannya, baik itu gunung maupun sungai. Dia menyalurkan teknik 18 penghentian dengan sekuat tenaga, dan ki pedang di dalam tubuhnya mengalir deras seperti banjir yang melewati bendungan yang jebol, melewati serangkaian titik akupuntur yang biasanya dianggap tidak layak untuk diolah oleh sebagian besar pendekar pedang. Pada saat berikutnya, Chen Ping'an dengan kuat menghunus pedang kayu belalangnya, melepaskan semburan ki pedang yang cemerlang yang tidak dapat dilihatnya saat ia mengayunkan pedangnya ke arah prajurit berbaju zirah emas raksasa itu. Prajurit berbaju zirah emas itu langsung teriris bersama dengan tombak besarnya. Chen Ping'an mendarat dengan kedua kakinya, lalu mengangkat kepalanya tepat pada waktunya untuk melihat retakan besar muncul secara diagonal di seberang prajurit berbaju zirah emas itu. Cahaya perak yang menyilaukan meletus dari retakan itu saat baju zirah emas prajurit itu hancur berantakan, jatuh ke tanah dalam tumpukan. Lutut Chen Ping'an tetap sedikit tertekuk, dan ia berkeringat deras dengan ekspresi sedikit linglung di wajahnya, tetapi ia dengan cepat tersadar kembali saat ia berdiri tegak lagi dengan pedang kayu belalangnya dipegang erat di tangannya. Ia tidak pernah merasa begitu gembira, dan yang ia inginkan hanyalah berteriak untuk mengekspresikan emosinya. Menghadapi pasukan yang tangguh itu, dia mengangkat pedang kayu belalangnya sambil berseru dengan suara keras, "Aku adalah Chen Ping'an dari Kekaisaran Li Agung." Pernyataannya disambut dengan keheningan. Semua pasukan musuh yang mengelilingi Chen Ping'an terpaku di tempat sebelum kemudian beraksi dengan panik. Mereka tidak hanya berkumpul di sekitar Chen Ping'an untuk menyaksikan kepahlawanannya. Sebaliknya, mereka semua telah menyiapkan tombak dan mengangkat busur mereka, mengarahkannya langsung ke apa yang mereka anggap sebagai seorang pendekar pedang muda. Dalam menghadapi tekanan yang begitu besar, Chen Ping'an melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Dia meletakkan kembali pedang kayu belalangnya ke dalam kotak pedangnya dengan tangan kirinya sambil mengeluarkan labu anggur dari pinggangnya dengan tangan kirinya, lalu mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi seolah-olah dia berkata kepada pasukan negara Watercombing, "Tunggu sebentar, aku akan minum." Hal ini langsung menimbulkan kehebohan besar di antara pasukan di sekitarnya, dan bahkan para komandan yang berpengalaman dan cakap di pasukan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertukar pandang dengan bingung. Mungkinkah anak muda ini adalah seorang pendekar pedang yang mampu melawan seluruh pasukan sendirian? Selama ini, dia hanyalah perwujudan dari keanggunan dan sikap acuh tak acuh, melangkah di antara barisan musuh tanpa peduli sedikit pun pada dunia. Semua prajurit merasa sangat terhina, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak bisa begitu saja mengerahkan lebih banyak orang kepadanya, karena mereka tahu betul bahwa siapapun yang menghalangi jalannya kemungkinan besar akan terbunuh. Meskipun benar bahwa 100 tael perak sebagai ganti rugi adalah jumlah yang sangat besar, para prajurit ini adalah kawan terdekat, dan mereka pada dasarnya adalah saudara. Tidak seorang pun ingin melihat saudara-saudara mereka berubah menjadi tumpukan perak yang dingin dan tak bernyawa. Pertama dan ke-15 telah melakukan bagian mereka untuk lebih berkontribusi pada aura tak terkalahkan yang dipancarkan Chen Ping'an, dan mereka sekarang telah pindah untuk membantu Song Yuxiao. Serangan pedang Dewa Pedang Bambu Hijau menyapu langsung ke arah ki pedang Song Yuxiao seperti gelombang yang bergejolak, tetapi ditentang oleh pertama, yang berhasil mengikis serangan itu sedikit demi sedikit hingga menghilang. Sementara itu, kultivator militer yang memegang kapak dari negara Watercombing kewalahan menghadapi ke-15 yang melesat di sekitarnya dengan kecepatan yang luar biasa. Pria tua kekar itu tidak berniat mengorbankan dirinya untuk menjatuhkan Song Yuxiao, dan dia buru-buru bersikap defensif, terus-menerus menggerakkan kapak-kapaknya seperti sepasang perisai untuk mempertahankan diri dari ke-15. Serangkaian dentang keras terdengar tanpa henti di sekelilingnya, sementara jejak percikan api beterbangan dari kapak-kapaknya saat dia dengan panik menahan ke-15. Song Yuxiao memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik napas baru, dan niat pedangnya membengkak drastis saat jubah hitamnya berkibar dan bergoyang meskipun tidak ada angin. Berkat bantuan Chen Ping'an, dia berhasil menghindari krisis yang parah dan bersemangat untuk maju lagi. Sambil mengangkat tangannya sebagai kedok asap untuk mengalihkan perhatian pasukan di sekitarnya, Chen Ping'an menginstruksikan dalam hati, "Pertama, ke-15, teruslah mengganggu lawanmu. Kau dapat menggunakan beberapa trik untuk mengintimidasi mereka jika kau mau." Pertama dengan senang hati mengindahkan panggilan Chen Ping'an, menempel pada pedang bambu hijau abadi seperti lem sambil menyerangnya tanpa henti. Ke-15 juga melanjutkan serangan cepatnya, dan yang membuat lelaki tua kekar itu kecewa dan marah, kapak kesayangannya dengan cepat dipenuhi lubang dan lekukan dari serangan tanpa henti ke-15. Pedang bambu hijau abadi memiliki basis kultivasi yang lebih unggul dan penglihatan yang lebih tajam daripada semua rekannya, dan saat ia menangkis serangan pertama, raut wajah marah muncul di wajahnya saat ia berteriak, "Dasar bodoh! Dia sebenarnya tidak minum anggur, dia hanya menggunakannya untuk menyamarkan saat-saat ketika ia menarik napas."
Kesempatan untuk menjatuhkan pendekar pedang sekuat Song Yuxiao sangat sulit diciptakan, dan salah satu kesempatan tersebut baru saja digagalkan oleh pengaruh campur tangan Chen Ping'an. Pada titik ini, Chen Ping'an telah mengembalikan pedang labu pemeliharaannya ke pinggangnya, dan dia melompati formasi prajurit infanteri sambil memberikan pedang bambu hijau abadi sebuah seringai nakal. Song Yuxiao terkekeh geli. Orang tua berjubah brokat itu tentu tidak menyangka kartu asnya akan dihancurkan dengan mudah, dan dia hanya bisa tersenyum kecut saat dia mengeluarkan 3 jimat biru lagi. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki rune emas tertulis di atasnya. Sebaliknya, satu ditulis dalam rune perak, sementara 2 lainnya tertulis dalam warna merah. Dia melemparkan 3 jimat ke depan, menghasilkan 3 prajurit jimat lagi, 1 perak dan 2 tembaga. 3 prajurit jimat itu mendarat di tanah di samping satu sama lain dengan bunyi gedebuk yang menggelegar, memposisikan diri mereka di depan Chu Hao. Pada saat Song Yuxiao dan Chen Ping'an tiba di hadapan Chu Hao, peran mereka telah sepenuhnya berubah, dan mereka berdua telah berubah dari mangsa menjadi pemburu. Jika bukan karena Chen Ping'an, Song Yuxiao pasti sudah tewas dalam pertempuran ini, tetapi berkat pengaruhnya, Song Yuxiao benar-benar berhasil mendapatkan sedikit keunggulan. Sejauh ini, karir militer Chu Hao telah berlangsung lebih dari separuh hidupnya. Selama waktu ini, ia telah bertempur dalam lebih dari 30 pertempuran tanpa mengalami satu kekalahan pun, dan ia memiliki kehati-hatian yang cukup untuk melihat bahwa gelombang pertempuran berbalik melawannya. Pada titik ini, senyum percaya diri di wajahnya telah memudar, dan ia diam-diam menyuntikkan ki sejatinya ke dalam harta karun seperti batangan perak di tangannya. Harta karun itu adalah pelet baju besi, dan itu adalah bagian paling berharga dalam mahar istrinya. Pelet baju besi itu langsung menyebar ke seluruh baju zirah yang sudah dikenakan Chu Hao seperti lapisan merkuri, mengubah baju zirah hitam menjadi baju zirah berwarna putih cerah dan dihiasi dengan pola awan. Baju zirah ini disebut baju zirah pembawa embun ilahi, dan secara sehari-hari disebut sebagai baju zirah embun oleh para pembudidaya. Meskipun ini hanya pelet baju zirah militer dengan kaliber terendah, tidak ada satupun jenderal lain dari selusin negara terdekat yang memiliki harta karun seperti itu. Tentu saja, ini bukan karena mereka terlalu miskin untuk membelinya. Sebaliknya, itu hanya karena tidak ada persediaan untuk memenuhi permintaan. Jika tidak, banyak jenderal akan lebih dari bersedia membayar 1.500 koin kepingan salju untuk sebuah peluru baju besi, dan bahkan jika harga itu digandakan, masih akan ada banyak jenderal yang berteriak-teriak untuk menjual semua yang mereka miliki untuk membeli satu. 3.000 koin kepingan salju setara dengan 300.000 tael perak, dan itu tentu saja harga yang mahal untuk apapun kecuali harta yang dapat menyelamatkan hidup mereka. Para kultivator militer memonopoli pelet baju besi, sementara pemurni ki di luar pendekar pedang kurang dalam penyempurnaan tubuh mereka dibandingkan dengan para kultivator militer, jadi mereka bahkan lebih bersemangat untuk mendapatkan pelet baju besi. Akibatnya, hampir tidak ada pelet baju besi yang lolos dari celah dan jatuh ke tangan seniman bela diri murni. Song Yuxiao memulai kembali serangannya ke depan, dan sekarang karena dia tidak perlu menjaga punggungnya sendiri, dia maju lebih bebas dari sebelumnya. Sementara itu, Chen Ping'an menempuh jarak lebih dari 7 meter hanya dengan satu langkah sambil menginstruksikan, "Kembalilah." Pertama dengan enggan menghentikan pelecehannya terhadap pedang bambu hijau abadi saat perlahan-lahan terbang kembali ke Chen Ping'an, dan jelas tidak terlalu senang. Sebaliknya, ke-15 kembali ke Chen Ping'an dalam sekejap, melesat di sekelilingnya untuk melindunginya dari semua tombak dan anak panah yang datang. Berdiri di punggung kudanya, Dewa Pedang Bambu Hijau menghela napas pelan sambil melirik penuh harap ke sarung bambu yang diikatkan di pinggang Song Yuxiao. Setelah itu, ia bersandar, lalu melompat dari punggung kudanya, lalu berputar di udara sambil terus melesat ke kejauhan, menggunakan kepala para prajurit di belakangnya sebagai batu loncatan. Dalam sekejap mata, dia telah benar-benar memisahkan diri dari pasukan Chu Hao, dan dia mengembalikan bambu hijau di tangannya kembali ke ikat pinggangnya saat dia perlahan berjalan menuju kota. Saat dia melakukannya, dia berbalik untuk melirik medan perang sambil merenung dalam hati dengan suara sedih, "Sepertinya aku tidak akan bisa mendapatkan sarung bambu itu dalam waktu dekat." Jika Song Yuxiao berhasil selamat dari cobaan ini, dia pasti bisa hidup selama 2 atau 3 dekade lagi. Dengan pedang bambu hijau abadi yang melarikan diri dari pertempuran, rasa panik segera mulai muncul di antara pasukan. Ada ekspresi bingung di wajah Chu Hao saat dia mengarahkan pandangannya ke pasukan yang telah direkrut dari pasukan perbatasan negara Watercombing. Para prajurit ini, khususnya, berada dalam keadaan yang benar-benar kacau. Secara teori, keadaan seharusnya tidak begitu kacau. Memang benar bahwa prajurit-prajurit ini jauh lebih rendah kemampuan tempurnya dibandingkan dengan pasukan dari pasukan pribadi Chu Hao, namun mereka telah mengalami banyak pertempuran di perbatasan, jadi mereka seharusnya setidak-tidaknya tidak kompeten. Saat itulah Chu Hao melihat salah satu jenderal pasukan perbatasan. Dia tidak melakukan apapun untuk mencoba mengendalikan pasukannya yang tidak terorganisir.
Sebaliknya, dia hanya duduk di atas kudanya dengan tangan disilangkan seolah-olah dia tidak lebih dari sekadar pengamat pasif. Chu Hao sangat marah melihat ini, dan dia menggertakkan giginya erat-erat saat dia menahan keinginan untuk bergegas ke jenderal itu dan mencabik-cabiknya dengan pedangnya. Tiba-tiba, ekspresi Chu Hao berubah drastis saat dia bangkit dari pelana kudanya untuk melihat sekeliling. Saat melakukannya, dia menemukan bahwa dinding prajurit infanteri yang teguh dan pantang menyerah telah menjadi penghalang yang menghalangi jalan 3.000 kavaleri elitnya, mencegah mereka untuk dapat berputar kembali untuk melindunginya. Tanpa perlu mengkhawatirkan pedang bambu hijau abadi, yang harus dihadapi Song Yuxiao hanyalah lelaki tua yang memegang kapak dan prajurit jimat yang dipanggil oleh lelaki tua berjubah brokat. Ia mampu menahan lawan-lawan ini dengan relatif mudah, bahkan memiliki kapasitas ekstra untuk mengamati Chu Hao saat terkunci dalam pertempuran. Dan perlahan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Serangan cepat dan kuat dari para prajurit infanteri perlahan melambat, dan jumlah tombak serta anak panah yang melesat ke arahnya perlahan berkurang. Pada akhirnya, yang dilakukan para prajurit infanteri hanyalah mengamati secara pasif, seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan pertempuran ini. Lebih jauh, Chen Ping'an dapat melihat sejumlah komandan dan jenderal terus bergerak di sekitar pasukan mereka, seolah-olah memberikan instruksi tertentu kepada mereka. Dengan satu tebasan pedangnya, Song Yuxiao mampu mengiris boneka berbaju besi tembaga menjadi dua, dan boneka itu langsung kembali ke bentuk jimatnya sebelum hancur menjadi abu. Dengan tebasan pedangnya yang lain, Song Yuxiao menimbulkan jejak percikan api di atas kapak besar milik lelaki tua kekar itu. Potongan-potongan logam yang tergores dari kedua kapak itu beterbangan ke segala arah sebagai percikan api yang sangat panas, berderak keras mengenai baju zirah yang dikenakan oleh para prajurit di dekatnya. Jelas bahwa lawan Song Yuxiao bukanlah tandingannya, dan hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Setelah memaksa mundur kultivator militer yang memegang kapak, Song Yuxiao mengarahkan ujung pedangnya langsung ke Chu Hao sambil berkata, "Aku datang sejauh ini untuk mengundang Jenderal Chu Hao sendirian untuk datang dan mengunjungi villa kita. Tidak perlu ada pertumpahan darah dari orang lain, tetapi jika kau bersikeras menghalangi jalanku, maka dengan menyesal aku harus memberitahumu bahwa imofabelku mungkin tidak akan begitu pemaaf." Tiba-tiba, ledakan keras terdengar tidak jauh dari arah Chu Hao. Ternyata, sementara semua orang teralihkan oleh Song Yuxiao, Chen Ping'an telah berhasil mencapai jarak tidak lebih dari 50 meter dari Chu Hao, sementara selusin seniman bela diri tangguh di jalannya perlahan-lahan dipaksa mundur semakin jauh. Setelah menugaskan pertama dan ke-15 dengan tugas mengawasi punggungnya, dia menggunakan jimat gerakan 1 inci untuk melewati medan perang mini tempat Song Yuxiao dan dua pemurni Qi terkunci dalam pertempuran, muncul tidak lebih dari 10 meter dari Chu Hao. Dari sana, dia menerjang ke depan, menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah dan menghantamkan tangan kanannya ke kepala kuda Chu Hao. Kepala kuda itu langsung hancur, begitu pula kedua kaki depannya. Meskipun Chu Hao memiliki bakat sebagai jenderal di medan perang, dia sebenarnya hanyalah seniman bela diri tingkat 3, dan saat dia terhuyung ke depan, dia terkena pukulan tangan kiri Chen Ping'an. Semua energi spiritual di dalam baju zirah embunnya langsung menyatu ke tempat yang baru saja terkena pukulan tangan Chen Ping'an, tetapi dia masih terlihat terlempar ke udara, jatuh sekitar 15 meter jauhnya dan menimbulkan awan debu yang besar. Chen Ping'an terus menyerang ke depan, dan salah satu pengawal pribadi Chu Hao segera menyerbu ke depan dengan menunggang kuda. Dia menunjukkan keterampilan berkuda yang luar biasa saat dia menarik tali kekang tepat pada saat yang tepat agar kudanya berdiri tegak dengan kaki belakangnya dan menginjak kepala Chen Ping'an dengan kuku depannya. Chen Ping'an tiba-tiba berakselerasi, lalu menunduk untuk menghindari hentakan kuku kuda. Ia kemudian langsung berdiri tegak lagi, menghantamkan bahunya tepat ke perut kuda. Akibatnya, kuda itu terlempar dari kukunya dan terpental mundur. Seketika, Chen Ping'an melompat maju dengan kedua kakinya, seperti yang dilakukannya saat melompati sungai di kota kecil itu. Chu Hao baru saja berjuang untuk berdiri ketika ia dipukul lagi, kali ini di kepalanya. Setelan dewu armornya bersinar terang, tetapi ia tetap jatuh ke belakang dan jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Beberapa saat yang lalu, Chu Hao telah membayangkan pengangkatannya yang akan segera terjadi sebagai salah satu dari 10 jenderal teratas di benua itu, namun sekarang, ia diangkat oleh Chen Ping'an dengan tengkuknya seperti kelinci kecil. Chen Ping'an mengangkat jenderal yang tak sadarkan diri itu hingga setinggi bahunya sendiri, lalu mengguncangnya sedikit sambil tersenyum lebar sambil berteriak pada Song Yuxiao, "Aku menangkapnya, Senior Song." Pada titik ini, pertempuran sudah diputuskan, dan kedua pemurni Qi kekaisaran saling bertukar pandangan pasrah. Alih-alih terus menekan keunggulannya, Song Yuxiao mengembalikan pedangnya ke sarungnya, lalu menangkupkan tinjunya dalam penghormatan meminta maaf kepada sepasang pemurni Qi sambil berkata, "Maafkan saya. Tolong sampaikan pesan kepada Yang Mulia untuk saya, katakan kepadanya bahwa saya bersedia menerima hukuman apapun yang akan dijatuhkannya kepada saya dan villa pedang air saya." Setelah itu, ia menyerbu ke depan, dan Qi pedangnya jatuh seperti hujan,
memotong kaki semua kuda pengawal pribadi Chu Hao untuk mencegah mereka mencapai Chen Ping'an. Setelah mendarat di samping Chen Ping'an, ia berkata, "Pergilah. Kita akan aman segera setelah kita kembali ke villa." Pasukan ini sudah benar-benar putus asa dan tidak akan menjadi ancaman bagi kita dalam waktu dekat. Semua prajurit infanteri di pasukan itu melihat dalam keheningan total. Baru sekarang kavaleri dari pasukan pribadi Chu Hao akhirnya menyadari apa yang telah terjadi, dan mereka mulai berputar-putar di bawah pimpinan seorang komandan. Para prajurit infanteri tidak berani melawan pasukan kavaleri secara langsung, dan mereka perlahan terbagi dua, berusaha semaksimal mungkin untuk membuka jalan yang cukup lebar agar pasukan kavaleri bisa melewatinya. "Aku masih punya satu jimat gerakan 1 inci lagi," Chen Ping'an mengungkapkan kepada Song Yuxiao dengan suara pelan. Song Yuxiao tersenyum sambil berkata, "Kau teruskan saja, kali ini aku akan mengawasimu. Jangan langsung menyerang prajurit infanteri, mundur saja ke sisi kiri, dan kita akan kembali ke villa melalui pegunungan sehingga kavaleri tidak bisa mengejar kita. Kalau tidak, mereka akan merepotkan." Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban, lalu menarik napas dalam-dalam sambil mengencangkan cengkeramannya di leher Chu Hao sebelum menggunakan jimat gerakan 1 inci terakhirnya. Baru sekarang semua orang menyadari bagaimana dia berhasil menghilang tiba-tiba pada beberapa kesempatan sebelumnya dalam pertempuran. Kali ini, dia tidak sepenuhnya tidak terlihat, terutama karena Chu Hao masih mengikuti di belakangnya. Jenderal yang tidak sadarkan diri itu tertiup angin, terbang dalam posisi horizontal saat Chen Ping'an menyeretnya, seperti pita yang mengambang di udara di belakang seorang wanita yang sedang menari. Setelah jimat gerakan inci itu hilang, Chen Ping'an kembali muncul, dan ia mulai berlari di udara seperti yang telah dilakukannya sebelumnya. Namun, entah mengapa, saat ia mengambil langkah pertamanya, ia sedikit tersandung, dan baru setelah itu ia mulai berlari di udara dengan lancar. Song Yuxiao mengikuti Chen Ping'an, dan mereka berdua melarikan diri dari medan perang. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berdua berubah menjadi bintik-bintik hitam kecil di cakrawala yang jauh. Pada akhirnya, mereka berhasil melarikan diri ke hutan di kejauhan. Pada titik ini, keselamatan mereka hampir terjamin, dan raut wajah khawatir muncul di wajah Song Yuxiao saat ia mengingat kesalahan awal Chen Ping'an. "Apakah kamu mengalami luka dalam?" Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat ia menjelaskan, "Aku baik-baik saja, hanya saja salah satu pedang terbangku bermasalah. Pertama kali ia terbang di udara di atas pasukan Chu Hao, ia menggunakan pedang pertama dan pedang ke-15 sebagai batu loncatan bergantian. Namun, saat ia mencoba hal yang sama untuk kedua kalinya, pedang pertama tidak lagi mau bekerja sama, dan pedang itu sengaja menghindari kaki Chen Ping'an, menyebabkannya tersandung. Setelah itu, ia kembali ke labu pemelihara pedang, tetapi untungnya, ke-15 cukup cepat untuk mengimbangi kecepatan Chen Ping'an sendiri. Kudengar di utara, ada seniman bela diri ahli yang berhasil mencapai tingkat dewa bela diri, dan mereka tidak hanya mampu berdiri di udara sesuka hati, mereka bahkan bisa terbang seperti pemurni Qi. Song Yuxiao merenung dengan sedikit kerinduan di matanya. Chen Ping'an telah mendengar cerita serupa dari Ju He, dan mengangguk sebagai konfirmasi saat dia menjawab, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seniman bela diri tingkat 8. Tingkat itu disebut tingkat formasi sayap, dan dikenal juga sebagai tingkat penjelajahan jauh karena kemampuan terbang yang diperoleh seseorang di tingkat itu. Raut wajah Song Yuxiao tampak bingung saat dia bertanya, bukankah semua tingkat di atas tingkat ke-6 secara kolektif dikenal sebagai tingkat dewa bela diri? Chen Ping'an juga agak bingung mendengar ini, dan menggelengkan kepalanya sambil menjawab, bukan itu yang kudengar. Meskipun benar bahwa pemurnian roh dimulai setelah seseorang maju melampaui tingkat ke-6, mereka masih jauh dari level di mana mereka dapat disebut sebagai dewa bela diri. Hanya mereka yang berada di tingkat ke-7, tingkat tubuh Fajra, yang berhak disebut sebagai Grandmaster kecil. Setelah itu muncul tingkat ke-8, tingkat formasi sayap, lalu tingkat ke-9, tingkat puncak gunung, dan terakhir, tingkat ke-10. Kami memiliki seniman bela diri tingkat ke-10 di Kekaisaran Li Agung kami, dan namanya Song Changjing. Dia adalah paman dari mantan tetangga saya di Gang Fas Tanah Liat, dan saya pernah bertemu dengannya sekali. Dia sangat kuat, dan saya dapat mengatakan bahwa dia adalah seniman bela diri ulung hanya dengan melihatnya. Song Yuxiao benar-benar tercengang, dan merasa seolah-olah dia sedang mendengarkan cerita fiksi. Melihat ekspresi di wajah Song Yuxiao, Chen Ping'an memutuskan untuk menahan diri dari mengutarakan apa yang hendak dia katakan selanjutnya, yakni bahwa lelaki tua bertelanjang kaki yang mengajarinya teknik tinju itu juga seorang seniman bela diri tingkat ke-10, dan bahwa dia adalah seniman bela diri tingkat ke-10 pertama yang muncul di benua botol harta karun timur dalam beberapa abad. Song Yuxiao segera menanggapi informasi ini dengan tenang sambil terkekeh, sepertinya aku adalah lambang orang desa yang tidak pernah melihat apapun. Tidak masalah. Sungguh berita yang fantastis bahwa masih banyak yang harus ditaklukkan di atas tingkat ke-6 bagi para seniman bela diri. Kalau tidak,
Jika hanya para kultivator yang bisa merasakan pemandangan di atas, maka kami para seniman bela diri akan dipermalukan. Chen Ping'an mengangguk dengan penuh semangat sebagai tanggapan, dan berpikir dalam hati bahwa jika Song Yuxiao berkunjung ke kota kecil itu, dia pasti akan sangat cocok dengan kakek Cui Chen. Ada beberapa orang yang tidak melihat perbedaan besar dalam basis kultivasi sebagai alasan untuk tidak berbagi minuman dengan orang lain di meja yang sama. Di mata Chen Ping'an, Song Yuxiao adalah pria yang luar biasa, jadi dia yakin bahwa orang suci pedang tua itu akan dihormati dimanapun dia pergi. Setelah ki sejati Chu Hao habis, armor embunnya kembali ke bentuk batangan perak sebelum terjatuh ke tanah. Chen Ping'an menjentikannya dengan kakinya dan menyimpannya. Pada titik ini, Chu Hao sudah sadar kembali, tetapi dia tidak berani membuka matanya, dan Chen Ping'an memberinya tebasan cepat di bagian belakang lehernya untuk membuatnya pingsan lagi, sementara Song Yuxiao melihatnya dengan senyum geli. Di matanya, Chu Hao benar-benar diberkati dengan keberuntungan yang luar biasa karena telah ditangkap oleh seorang pendekar pedang muda yang perkasa dari Kekaisaran Li Agung. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Chen Ping'an. Song Yuxiao merenungkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab, tidak peduli seberapa putus asanya 3.000 kavaleri itu untuk menyelamatkan tuan mereka tidak akan sebodoh itu untuk langsung menyerbu villa air pedang. Jelas bahwa Feng Shan entah bagaimana berhasil menempatkan beberapa orangnya di pasukan Chu Hao, dan pasukan itu berada dalam keadaan kacau balau, jadi tidak seorang pun dari mereka akan dapat melakukan penyelamatan untuk Chu Hao. Saya kira mereka akan kembali ke kota untuk menunggu dan mengamati. Ekspresinya kemudian sedikit menggelap saat dia melanjutkan. Namun, dengan kematian Dewa Pedang Negara Pakaian Warna-Warni dan kerusuhan yang terjadi di prefektur Blue Share, serta apa yang sedang terjadi dengan villa air pedang kita, aku merasa akademi akan segera campur tangan. Akademi? Seperti di Akademi Lakeview, salah satu dari 72 Akademi Konfusianisme, tanya Chen Ping'an. Benar, jawab Song Yuxiao sambil mendesah sedih. Selama 1000 tahun terakhir, para kultivator dan manusia biasa telah mampu hidup berdampingan dalam kedamaian dan keharmonisan yang relatif, dan itu semua berkat pengawasan akademi. Namun, pada kesempatan ini, villa pedang air kita bisa saja berdiri menentang akademi, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah kuduga akan terjadi. Jika tokoh-tokoh terhormat dari akademi itu terlibat, kemungkinan besar villa kita akan menjadi sama kecewanya dengan pasukan yang baru saja kita hadapi, dan reputasi villa itu bisa hancur. Chen Ping'an memiliki sedikit ingatan tentang Akademi Lakeview. Sejauh yang dia ketahui, ini adalah akademi yang setara dengan Akademi Tebing Gunung Tuan Qi, dan itu juga terkait dengan insiden dengan hantu perempuan dalam gaun pengantin merah. Dalam perjalanan kembali ke negara pengadilan kuning dari negara Sui besar, Cui Chen merasa cukup bosan, jadi dia menyebutkan beberapa informasi latar belakang yang membingungkan di balik insiden tersebut, dan ternyata, itu ada hubungannya dengan seorang sarjana di Akademi Lakeview. Terakhir, ada sarjana bangsawan dari Akademi Lakeview, Cui Minghuang, yang pernah memasuki dunia kecil permata sebagai perwakilan Konfusianisme di benua botol berharga timur. Namun, mengapa seseorang seperti Song Yuxiao, yang berani melawan seluruh pasukan sendirian, tampak begitu khawatir terhadap akademi itu adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Chen Ping'an. Ekspresi merendahkan diri muncul di wajah Song Yuxiao saat dia mendesah, kita tidak akan menyerah begitu saja terhadap akademi, tetapi pada saat yang sama, kita tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka. Sungguh situasi yang sulit, Chen Ping'an merasa agak bingung. Song Yuxiao tampaknya telah memahami pikiran Chen Ping'an, dan dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat dia berjalan perlahan melalui hutan. Saat dia melakukannya, dia mengintip sinar matahari yang menembus dedaunan, yang menyerupai bongkahan emas yang telah tumpah ke tanah. Setelah hening sejenak, raut wajah pasrah muncul di wajahnya saat dia berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa perkataan para sarjana dianggap sebagai kitab suci? Aku pernah melihat seorang sarjana berbudi luhur dari Lakeview Academy secara langsung. Dia masih sangat muda, namun Dewa Pedang dari negara pakaian berwarna-warni berusaha keras untuk menyambut sarjana muda itu sehingga dia bisa belajar dari pemuda itu. Sarjana muda yang berbudi luhur itu duduk dengan formal dan berwibawa, sementara Dewa Pedang dari negara pakaian warna-warni itu dibuat menyerupai anak kecil di kelas yang duduk di seberangnya, dan meskipun sarjana itu tidak memamerkan kecakapan tempurnya, dia memancarkan aura tak terkalahkan yang tak terlukiskan. Senyum masam muncul di wajah Song Yuxiao saat dia melanjutkan, bahkan jika ada 1000 orang sepertiku, itu tetap tidak akan membuat perbedaan dalam menghadapi satu baris teguran dari seorang sarjana akademi. Lalu bagaimana jika para sarjana akademi itu salah? Bagaimana jika bahkan para sarjana yang berbudi luhur dan sarjana yang mulia membuat kesalahan? Siapa yang akan meminta pertanggungjawaban mereka? Tanya Chen Ping'an. Orang bijak di atas mereka akan bertanggung jawab untuk itu, jawab Song Yuxiao sambil tersenyum. Ekspresi merenung muncul di wajah Chen Ping'an, dan dia terus menyeret Chu Hao dengan tengkuknya, sementara kaki Chu Hao yang tertinggal berdesir keras di tanah.
Sudah menjadi kebiasaan umum untuk beristirahat dan memulihkan diri setelah pertempuran yang melelahkan. Pasukan Chu Hao tidak lagi menjadi ancaman, dan Song Fengshan sedang menjaga villa, jadi Song Yuxiao tidak terburu-buru untuk kembali. Sebaliknya, dia akan menunggu Chu Hao sadar kembali sehingga dia bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Seorang seniman bela diri murni mencapai basis kultivasi tertentu, periode istirahat akan menjadi satu-satunya yang dibutuhkan untuk kembali ke kondisi puncak selama mereka tidak mengalami cedera serius. Durasi periode ini bervariasi dari orang ke orang. Bagi mereka yang sebenarnya berada di tingkat dewa bela diri, tingkat tubuh Vajra, tingkat formasi sayap, dan tingkat puncak gunung, dikatakan bahwa mereka dapat menyelesaikan siklus pernapasan dalam sekejap mata, melakukannya dengan kecepatan dan efisiensi sedemikian rupa sehingga hampir seketika, jadi tidak ada kelemahan yang dapat dieksploitasi. Jika Song Yuxiao berada di salah satu dari 3 tingkatan itu, maka rencana Dewa Pedang Bambu Hijau untuk menunggunya mengembuskan napas sebelum menyerang tidak akan mungkin terlaksana. Karena itulah selalu ada pepatah di wilayah tengah benua botol harta karun timur bahwa Dewa Bela Diri selalu berada di puncaknya hingga saat mereka menemui ajal. Namun, Song Yuxiao hanya mendengar cerita tentang apa yang disebut tingkat Dewa Bela Diri, dan meskipun Chen Ping'an lebih mengenal tingkatan tersebut, bahkan dia sendiri tidak tahu banyak tentangnya. Tepat pada saat ini, Song Yuxiao menyadari bahwa Chen Ping'an tampak tidak sehat. Secara teori, begitu seorang seniman bela diri meninggalkan medan perang, kondisinya seharusnya sudah pulih dengan stabil, tetapi Chen Ping'an masih tampak cukup lelah. Dengan mengingat hal itu, Song Yuxiao menghentikan langkahnya dan bertanya, "Jujur saja padaku, apakah kamu mengalami cedera internal?" Sebelum menjawab pertanyaan itu, Chen Ping'an terlebih dahulu melirik Chu Hao. Napasnya lambat dan teratur, dan tampaknya belum terbangun, tetapi Chen Ping'an tidak tertipu. Dulu ketika dia menjelajahi pegunungan dan hutan belantara bersama Liu Xianyang di masa mudanya, dia sering menangkap ular, dan yang harus dia lakukan hanyalah menggoyangkan ular sedikit untuk mengendurkan semua persendiannya. Dia melakukan hal yang sama di sini dengan Chu Hao, menjatuhkannya lagi dengan jentikan pergelangan tangannya. Chu Hao mengira bahwa dia telah berpura-pura sempurna, dan dia menjerit kesakitan dalam hati saat dia kehilangan kesadaran sekali lagi. Dia hanya bisa meratapi nasib buruknya sendiri karena telah bertemu dengan seorang pendekar pedang yang tidak berperasaan dan tidak masuk akal. Baru setelah Chu Hao pingsan lagi, Chen Ping'an menjelaskan kepada Song Yuxiao, "Aku bukan pendekar pedang, jadi mengendalikan 2 pedang terbang itu sangat melelahkan secara mental." Meskipun mereka bisa bertarung sendiri setelah meninggalkan labu pemeliharaan pedang, sebagian perhatianku diperlukan untuk mendukung mereka yang bertindak sebagai sarung pedang. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan terlalu lama di luar titik akupunturku atau labu pemeliharaan pedangku. Selain itu, aku juga harus menggunakan beberapa jimat gerakan inci dalam waktu singkat, dan napasku terlalu tergesa-gesa, jadi aku merasa tidak enak badan. Meski begitu, itu bukan masalah besar, dan selama aku tidak harus bertarung lagi dalam waktu dekat, aku bisa perlahan pulih melalui teknik pernapasanku. Song Yuxiao merasa lega mendengarnya. Berjalan-jalan di bawah naungan dan sinar matahari di hutan, orang suci pedang tua itu tampak sangat santai dan riang, bukan hanya karena simpul di hatinya yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun telah terlepas, tetapi juga karena ia telah mendapatkan seorang teman muda yang kepadanya ia dapat mempercayakan hidupnya sendiri. Dalam prosesnya, keyakinan dan harapannya pada dunia telah menyala kembali. Meskipun begitu banyak hal telah berubah, masih ada hal-hal di dunia ini yang layak untuk dijalani. Tiba-tiba, senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, "Chen Ping'an, dengan labu pemelihara pedang di tanganmu, kamu memiliki keuntungan dibandingkan pendekar pedang lainnya karena kamu tidak perlu menghabiskan sumber daya untuk memperbaiki pedang terbangmu yang terikat setelah setiap penggunaan. Meskipun begitu, aku masih berutang banyak padamu. Aku tidak menyangka Chu Hao akan merekrut Dewa Pedang Bambu Hijau dari Painstream Nation untuk membantunya menjatuhkanku. Jika bukan karena bantuanmu, aku pasti akan menemui ajalku di sana, jadi begitu kita kembali ke villa, aku akan memberimu semua koin salju ringan yang ada di villa kita sebagai pembayaran. Itu tidak banyak, kita hanya berhasil menabung kurang dari 2.000 koin salju ringan selama bertahun-tahun, dan Fengshan menghabiskan setengahnya untuk membeli air luas, jadi aku hanya punya sekitar 800 atau 900 koin salju ringan untuk diberikan kepadamu." Song Yuxiao menjadi sedikit malu saat berbicara, dan ekspresi merendahkan diri muncul di wajahnya saat dia menghela nafas, "Tidak kusangka hidupku hanya bernilai kurang dari 1.000 koin salju ringan." Chen Ping'an mempertimbangkan usulan itu sejenak, lalu mengangguk sambil berkata, "Aku hanya akan mengambil 300 koin, Senior Song. Tidak perlu memberikan semuanya kepadaku, aku yakin Song Fengshan akan membutuhkan koin salju ringan di masa depan." Di dalam harta karun saku ke-15,
Ada setumpuk koin kepingan salju yang telah dihabiskan oleh bocah lelaki berbaju biru untuk membeli kerikil empedu ular biasa, dan juga 8 koin panas rendah yang bahkan lebih berharga daripada koin kepingan salju, jadi itu sudah merupakan jumlah kekayaan yang cukup besar, dan biasanya, Chen Ping'an akan menolak tawaran itu tanpa berpikir 2 kali. Namun, di bawah pengenalan Weibo, Chen Ping'an secara pribadi telah menyaksikan kejadian yang terjadi di toko pembungkus kain di Gunung Tanduk Sapi, dan dia khawatir jika dia tidak memiliki cukup uang, maka dia bisa kehilangan sesuatu yang menarik perhatiannya begitu dia mencapai stasiun feri. Keputusan Chen Ping'an untuk menerima tawaran tersebut, tetapi juga tidak sepenuhnya menerimanya, cukup mengejutkan bagi Song Yuxiao, dan ekspresi geli muncul di wajahnya saat dia terkekeh. Apakah kamu tahu apa yang akan dikatakan orang-orang generasi tua tentang hal itu? Mereka akan berkata bahwa berdiskusi tentang uang hanya akan merusak ikatan persaudaraan kita. Jika kau menganggapku sebagai saudara dan teman, maka jangan mencoba untuk memperdebatkan masalah ini lebih jauh. Jika tidak, kita mungkin tidak akan bisa tetap menjadi teman lagi. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Berutang budi kepada seseorang lebih menyakitkan daripada berutang uang kepada seseorang. Setidaknya, begitulah yang kurasakan. Song Yuxiao sangat setuju dengan pernyataan ini, dan mengangguk sebagai jawaban. Itu adalah sentimen yang kumiliki, dan seharusnya menjadi sentimen universal. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui hutan, menyebabkan dedaunan dan ranting berdesir dengan keras. Song Yuxiao khawatir dengan kondisi Chen Ping'an, jadi dia tidak berjalan cepat. Selain itu, dia merasa cukup santai, karena telah mencapai tujuannya untuk menangkap Chu Hao, jadi dia ingin menikmati pemandangan yang lewat. Saat melakukannya, dia meminta Chen Ping'an untuk tidak melumpuhkan Chu Hao lagi saat dia bangun nanti karena dia punya beberapa pertanyaan untuk sang jenderal. Chen Ping'an tentu saja menyetujui permintaan ini. Setelah menentukan perkiraan basis kultivasi Chu Hao, Chen Ping'an tahu bahwa sang jenderal tidak akan mengancamnya. Dia tidak ingin harus menggendong Chu Hao di punggungnya, tetapi juga agak merepotkan untuk terus-menerus menyeretnya dengan tengkuknya, jadi pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyeret Chu Hao dengan satu kaki, seperti petugas kebersihan tua yang menyeret sapu. Pedang bambu hijau abadi tidak khawatir bahwa Song Yuxiao dan Chen Ping'an akan mengejarnya, dan dia kembali ke kota di sepanjang jalan resmi dengan langkah santai. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya ke hutan di kejauhan, dan berhenti di tengah jalan sebelum meraih sebatang bambu yang diikatkan di pinggangnya. Seorang kenalannya perlahan muncul dari hutan. Adalah seorang lelaki tua dengan wajah yang sangat bersudut yang membuatnya tampak agak mengancam. Pedang yang diikatkan di pinggangnya berada dalam sarung yang dibungkus dengan lapisan benang hijau dari bahan yang tidak diketahui, dan jauh lebih panjang dari pedang panjang rata-rata, jadi sangat menarik perhatian. Sang abadi pedang bambu hijau melangkah keluar dari jalan resmi dan berjalan menuju ke arah pendekar pedang tua dari bangsa Elm kuno, yang pernah ditemuinya beberapa kali sebelumnya, dan keduanya berhenti serempak pada jarak sekitar 20 meter dari satu sama lain. Sudah sekitar 5 atau 6 tahun sejak terakhir kali kita berpisah di sungai itu, kan, Shulang? Tanya pendekar pedang tua itu sambil tersenyum. Apa yang kau inginkan, Lin Guxian? Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, cepatlah. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang, kata Dewa Pedang Bambu Hijau dengan suara dingin. Pendekar pedang tua itu tidak terganggu oleh sikap Shulang yang bermusuhan, dan langsung ke intinya, mengungkapkan, aku dipercayakan oleh guru kekaisaran dengan tugas untuk mencegat dan membunuh Chen Ping'an. Aku pernah menghadapinya dalam pertempuran di masa lalu, dan dia membunuh wanita kalajengking dan seorang pemurni Qi yang merupakan tetua tamu kekaisaran. Saat ini, hanya pemilik pagoda pembelian kasus dan saya yang tersisa, tetapi kami belum mau menyerah begitu saja. Saya yakin Song Yuxiao dan Chen Ping'an pasti sudah agak kelelahan karena pertempuran yang baru saja terjadi, dan saya berpikir mungkin kita bisa bekerja sama untuk memburu mereka berdua. Jika kita berhasil, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan Song Yuxiao, sementara kita membawa pagoda pembelian kasus kembali ke negara Elm kuno. Shulang melirik hutan di kejauhan, lalu bertanya, apakah kita bisa tiba tepat waktu? Seberapa besar peluang kita untuk berhasil? Pemilik pagoda pembelian kasus ahli dalam pembunuhan, dan dia akan menyerang lebih dulu, mengganggu Song Yuxiao dan Chen Ping'an untuk memperlambat mereka. Mengenai seberapa besar peluang kita untuk berhasil, itu bukan sesuatu yang dapat saya katakan dengan pasti. Bahkan jika kita bertiga bekerja sama, aku tidak bisa mengatakan dengan yakin berapa banyak dari kita yang akan bertahan sampai akhir. Jika kamu mencoba menenangkanku dengan mengatakan bahwa kita punya peluang besar, maka aku akan langsung menolaknya, kata Shulang sambil tersenyum. Apakah itu berarti kamu setuju? Tanya Lin Guxian. Shulang mengangguk sebagai jawaban. Kamu pergi dan bantu pemilik pagoda pembelian kasus, aku akan kembali sekarang juga untuk mencari wakil Chu Hao dan 2 tetua tamu pemurni Qi dari negara Watercombing. Selama kalian berdua dapat menunda Song Yuxiao dan Chen Ping'an, aku dapat memastikan bahwa peluang keberhasilan kita akan meningkat.
Lin Gushan sedikit ragu untuk menerima pengaturan ini. Xu Lang tersenyum sambil berkata, kita hanya memutuskan untuk bekerja sama secara spontan, jadi aku mengerti bahwa kamu tidak sepenuhnya percaya padaku. Namun, aku yakin kamu mengerti betapa besar godaan bagi seorang pendekar pedang dari negara aliran pinus sepertiku untuk dapat secara pribadi mengklaim kepala orang suci pedang tua dari negara Watercombing. Senyum dingin muncul di wajah Lin Gushan saat dia mengejek, apakah kamu berencana untuk mengklaim kepala pendekar pedang bangsa Elm kuno saat kamu melakukannya? Bukankah akan sangat ideal jika kamu bisa berkuasa sebagai satu-satunya kekuatan dominan dari semua pendekar pedang di seluruh wilayah? Xu Lang menjepit sehelai rambut yang terurai di antara dua jarinya sambil mengetuk-ngetuk bambu hijau yang diikatkan di pinggangnya dengan jari tangannya yang lain, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, jujur saja, aku tidak pernah menganggapmu sebagai ancaman. Mata Lin Gushan sedikit menyipit. Dasar bajingan kecil yang kurang ajar. Kebenaran seringkali pahit dan sulit diterima, jawab Xu Lang sambil mengangkat bahu acuh tak acuh. Lin Gushan terdiam sejenak, lalu berkata, bagaimanapun, Song Yuxiao dan Chen Ping'an adalah musuh bersama kita, jadi pemilik pagoda pembelian kasus dan aku akan menunggu bala bantuanmu. Jika kau gagal menindaklanjutinya, aku tidak berani mengatakan apakah pemilik pagoda pembelian kasus akan mengejarmu untuk membalas dendam, tetapi aku, sebagai salah satu dari kalian, pasti akan meminta penjelasan dari keluarga Kekaisaran Pain Stream Nation MU. Xu Lang hanya mengulurkan tangan ke depan sebagai tanggapan, memberi isyarat agar Lin Gushan berjalan di depan. Dengan itu, Lin Gushan pergi, sementara Xu Lang kembali ke jalan resmi. Di tengah jalan, Xu Lang tiba-tiba berhenti karena dia melihat seorang wanita muda cantik dalam gaun kuning dan merah muda, berdiri di tengah jalan seperti bidadari yang tak bernoda. Xu Lang perlahan melanjutkan perjalanan, sementara wanita muda itu mengeluarkan surat rahasia dari lengan bajunya. Surat itu terbungkus segel lilin merah, tindakan pencegahan yang diambil oleh pengirim untuk mencegah orang yang bertugas mengirim surat itu membukanya. Wanita muda itu tersenyum sambil berkata, Song Fengshan memintaku untuk menyampaikan surat ini kepadamu. Dia berkata bahwa ada usulan dalam surat ini, dan jika kamu menyetujuinya, maka anggukan saja padaku. Song Fengshan berjanji bahwa kamu akan menjadi satu-satunya pendekar pedang abadi selama 60 tahun ke depan di semua selusin negara di wilayah itu, dan bahwa posisimu tidak akan tertandingi selama waktu itu. Setelah merenung sejenak, Xu Lang mengeluarkan sepasang sarung tangan sutra putih dari lengan bajunya, lalu memakainya sambil memberi isyarat kepada wanita muda itu dan berkata, serahkan surat itu kepadaku. Wanita muda itu tak lain adalah mama dari kuil kuno, salah satu dari 4 roh jahat, dan dia telah meninggalkan Sword Water Villa untuk mengawasi Song Yuxiao jika terjadi sesuatu yang tak terduga, tetapi tugas yang lebih penting yang diberikan kepadanya adalah untuk secara pribadi mengantarkan surat ini kepada Xu Lang. Ternyata, Dewa Pedang Bambu Hijau yang sangat terkenal itu memiliki darah kekaisaran di nadinya, tetapi garis keturunannya tidak terlalu murni, jadi dia tidak memiliki peluang untuk menjadi pewaris kaisar negara Pain Stream. Xu Lang dengan hati-hati melepaskan segel lilin, lalu membuka amplopnya, dan setelah dengan cepat memindai isi surat itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia merobek surat rahasia itu hingga hancur, lalu melepaskan sarung tangannya dan menyimpannya kembali di lengan bajunya sambil mengangguk dan berkata, kamu bisa pergi dan melapor kembali ke Song Fengshan sekarang. Saya dapat melihat bahwa Sword Water Villa bersikap sangat tulus, dan saya dengan senang hati membalas ketulusan ini. Beritahu Song Fengshan bahwa dia akan segera menerima kabar baik terkait dengan Santo Pedang Tua itu, dan saya berharap dia dapat menepati janji yang dia buat dalam surat ini. Wanita muda itu segera membungkukkan badannya dengan anggun, lalu tersenyum dan berkata, Song Fengshan memang agak dingin dan tidak bersahabat, tetapi dia tetaplah seorang pria yang sangat dapat diandalkan dan dipercaya, dan dia bahkan lebih berpengalaman dan penuh perhitungan daripada setan tua seperti kita yang telah hidup selama berabad-abad. Oleh karena itu, Anda dapat tenang dan menaruh kepercayaan padanya. Dalam waktu dekat, kau akan menjadi penguasa dunia kultivasi yang tak tertandingi di semua selusin negara di wilayah ini, dan itu akan menjadi posisi yang tidak kalah bergengsi daripada kaisar negara manapun. Aku tentu berharap begitu, jawab Xu Lang sambil tersenyum. Jika kau membutuhkan seseorang untuk menghangatkan tempat tidurmu, kirimkan saja pesan kepadaku, dan aku akan melayanimu kapanpun kau mau, kata wanita muda itu sambil menatap Xu Lang dengan menggoda. Setelah itu tubuhnya hancur menjadi gumpalan asap yang membubung ke langit dan dengan cepat menghilang dari pandangan, hanya menyisakan gelak tawa yang berdenting. Xu Lang terus maju sambil mempertimbangkan pilihannya. Haruskah ia mengincar keuntungan jangka pendek dan mengklaim hadiah yang sebenarnya sudah ada dalam genggamannya, atau haruskah ia bergabung dengan Song Fengshan sehingga ia dapat diangkat ke puncak dunia kultivasi? Apakah seekor burung di tangan benar-benar bernilai 2 di semak-semak di semak-semak di sini? Tiba-tiba, Xu Lang tertawa terbahak-bahak saat ia mengingat sebuah usulan lucu pada surat rahasia tersebut.
Song Fengshan telah berjanji kepadanya bahwa kira-kira setiap dekade, mereka akan menggelar aksi epik di mana mereka berdua akan saling berhadapan dalam pertempuran para raksasa. Song Fengshan akan mewarisi gelar Santo Pedang dari Sword Water Villa, sementara Xu Lang memiliki klaim tunggal atas gelar Dewa Pedang, dan mereka berdua akan terlibat dalam apa yang disebut pertempuran sampai mati. Kenyataannya, itu tidak lebih dari sekadar tipu muslihat. Song Fengshan bahkan telah memilih 3 lokasi kandidat untuk pertempuran ini. Untuk pertempuran pertama, Song Fengshan akan menantangnya, dan pertempuran akan berlangsung di atas aula utama Istana Kekaisaran Pain Stream Nation. Dalam pertempuran itu, Xu Lang telah dituliskan akan muncul dengan kemenangan telak. Pertempuran kedua akan berlangsung di atas air terjun Sword Water Villa, dan Song Fengshan akan menang tipis. Pertempuran ketiga akan berlangsung di kuburan tak bertanda di prefektur Blue Share, negara pakaian warna-warni, dan Xu Lang akan menjadi pemenangnya. Xu Lang merasa ini sangat lucu, jadi dia memutuskan untuk membalas kebaikan Song Fengshan dengan memberinya kepala pendekar pedang dari Ancient Elm Nation dan pemilik Case Purchasing Pagoda. Tidak butuh waktu lama sebelum Xu Lang melihat pasukan Chu Hao di kejauhan, tetapi dia masih memikirkan semua intrik yang telah dijalin dengan cermat oleh Song Fengshan sambil bergumam pada dirinya sendiri, sangat mudah, tetapi sudah sangat licik. Pada akhirnya, dia menahan diri untuk tidak kembali ke pasukan Chu Hao. Sebaliknya, dia tiba-tiba keluar dari jalan resmi dan melesat ke hutan sendirian. Itu masih akan menjadi pertempuran 3 lawan 2, tetapi dia, Song Yuxiao, dan Chen Ping'an akan melawan Lin Gushan dan pemilik pagoda pembelian kasus. Saat memasuki hutan, Xu Lang sengaja memperlambat lajunya sambil terkekeh pada dirinya sendiri, betapa berbahayanya dunia ini.